Kamu masuk ke tempat berkumpulnya kisah kultivasi, petualangan abadi, dan perjalanan menuju puncak kekuatan. Ikuti setiap episodenya dan saksikan lahirnya legenda. Selamat datang di portal lanjutan. Seni Gila 9 Agung Season 95. Tempat pembuatan senjata. Langit dipenuhi dengan kobaran api yang menyilaukan, panasnya yang sangat hebat hampir menguapkan udara. Peri api Nalan King, yang menempa senjata dengan keanggunan tarian, Mo Yu, yang menggunakan seni mistik Kimen Dunjia untuk menempa senjata, dan Wu Yaxi, yang memurnikan senjata dengan jimat Taois. Masing-masing menampilkan kemampuan unik mereka dan teknik halus mereka benar-benar menakjubkan. Khususnya bagi Guqi, tanpa persaingan ketat dari Jian Yan, dan dengan banyak ketidakpastian seputar Lin Chen, Guqi kini praktis menjadi satu-satunya kekuatan dominan. Boom, gelombang. Kapal itu bergetar, dan kobaran api yang berkobar dan bergejolak. Guqi sombong dan percaya diri, kemampuannya sangat maju, dan dia dengan terampil mengendalikan api hitam, membuatnya bergerak seperti naga dan ular. Matanya tajam dan tangannya cepat, dan dia menggunakannya dengan mudah. Aku bisa melihatnya. Guqi dengan tegas melemparkan potongan-potongan batu halus dan besi aneh ke dalam kuali emas hitam, dengan bebas memanipulasi api untuk memurnikannya, lalu mengukir pola pada kuali dalam bentuk diagram susunan. Keterampilan pemurnian kualinya sangat luar biasa dan sangat mengesankan. Betapa besar kesenjangannya. Terlalu cepat, aku hampir tidak bisa mengimbangi kecepatan kakak Guqi. Dalam hal teknik penempaan senjata, kakak Guqi jelas memiliki keunggulan mutlak. Kalau aku tidak salah, kakak senior Guqi sudah memurnikan lebih dari selusin jenis batu spiritual, kan? Senjata ilahi macam apa yang sedang dia coba murnikan? Mengapa dia perlu menggunakan begitu banyak peralatan? Banyaknya perlengkapan bukanlah poin utamanya, yang benar-benar menakutkan adalah bakat pemurnian senjata kakak Guqi. Dia dapat secara akurat menggabungkan lebih dari 10 jenis batu olahan, menunjukkan keterampilan yang sangat mendalam. Setelah selesai, itu pasti akan menjadi harta karun tingkat Xuan, dan bahkan mungkin memecahkan rekor dari kompetisi pemurnian senjata sebelumnya. Di sisi lain, Xing Chen terlalu gigih dan bahkan belum benar-benar mulai menyempurnakannya. Dia bahkan tidak cemas, tapi aku malah mengkhawatirkannya. Kurasa Xing Chen merasa terintimidasi oleh aura kakak Guqi. Lagi pula, dilihat dari situasi saat ini, perbedaan kemampuan yang ditunjukkan kakak Guqi dalam segala aspek sangat jelas, sehingga sulit untuk mengambil langkah apapun untuk saat ini. Kerumunan orang mendiskusikan masalah itu tanpa henti, merasa khawatir terhadap Lin Chen. Melihat kekuatan Guqi yang luar biasa, Yun Yue dan yang lainnya merasakan tekanan yang sangat besar. Aku sangat cemas. Trik apa lagi yang sedang Xing Chen rencanakan sekarang? Dugu Sue sangat khawatir. Jangan terburu-buru, bukankah tidak ada batas waktu? Untuk menempa senjata ilahi sejati, kau perlu bersabar. Dugu Yun berkata dengan tenang, matanya dalam, dan mengerutkan kening. Tapi yang mengejutkanku adalah api senjata yang diayunkan pemuda ini terasa sangat familiar. Aku merasa pernah merasakannya di suatu tempat sebelumnya. Tidak hanya Dugu Yun, tetapi para tetua dan tokoh berpengaruh di mimbar tinggi pun merasa sangat bingung. Api ini tampak familiar, Yunlong mengerutkan kening, tenggelam dalam pikirannya. Memang, dibandingkan terakhir kali aku melihat Xiao Qi, dia benar-benar telah berkembang pesat di pertemuan akbar penempaan senjata tahun ini. Terutama penampilannya hari ini, yang benar-benar luar biasa, hampir mencapai kekuatan pemurni senjata tingkat 6. Uji Sword Demon, sepertinya penampilan Xing Chen benar-benar memberinya banyak motivasi. Meskipun Xiao Qi telah membuat banyak kemajuan, jika Xing Chen benar-benar murid terakhir dari senior Tai, maka hasil kemenangan mungkin agak tidak pasti. Yuan Chengqing berkata dengan serius, matanya tajam, mengawasi Lin Chen dengan saksama sepanjang waktu. Kemarin, iblis pedang itu lengah sesaat dan gagal menyadari tepat waktu bahwa dia telah memberi petunjuk kepada Jian Yan, yang menyebabkan kekalahan telak Jian Yan di tangan Lin Chen. Setelah belajar dari pengalaman ini, Yuan Cheng harus lebih berhati-hati. Terutama karena Lin Chen mungkin adalah pewaris keluarga pengrajin ulung, dia pantas mendapatkan perhatian lebih. 1 jam penuh berlalu, dan selain Guqi, Yun Yue dan yang lainnya hampir menyelesaikan pembuatan senjata mereka, dengan aura kuat dan aneh yang menyelimuti seluruh area. Sebaliknya, Lin Chen masih merenungkan batu jiwa pedang. Sebaliknya, setelah 1 jam pemurnian, Guqi telah melebur lebih dari 20 jenis batu olahan dan besi aneh. Kuali itu mulai terbentuk, dan aura yang sangat dominan dan kuat, seperti kekuatan seorang raja, menyelimuti seluruh tempat kejadian. Melihat Lin Chen tetap tidak bergeming dan sengaja mencoba ikut campur, dia mencibir dan berkata, "Nak, jika kau ingin menyerah, lakukan sekarang juga. Tidak perlu sengaja menunda. Asalkan kau dengan patuh mengakui kekalahan, aku bisa menjamin keselamatan Qin Yao." Lin Chen sama sekali mengabaikan Guqi, tatapannya tajam, dengan terampil mengendalikan batu jiwa pedang, dan diam-diam menyalurkan energi pedang ke dalamnya, yang meresap ke dalam batu jiwa pedang lapis demi lapis. Metode pembuatan senjata anak ini benar-benar sulit dipahami. Aku ingin tahu apa pendapat kakak iblis pedang. Tanya Yuan Cheng sambil mengerutkan kening. Dia sudah mengamati Lin Chen begitu lama, tetapi masih belum bisa memahami triknya. Aku juga bingung. Secara logika, atribut batu jiwa pedang sangat dominan dan sulit untuk dipadukan dengan material lain. Tapi sekarang Xing Chen memasukkan terlalu banyak energi pedang ke dalam batu jiwa pedang, yang jelas-jelas semakin memperkuat atribut batu jiwa pedang.
Mungkinkah dia ingin memurnikan batu jiwa pedang menjadi senjata tersendiri? Iblis pedang itu juga bingung. Jika itu untuk memurnikan senjata spiritual, itu mungkin, tetapi jika itu untuk senjata yang mendalam, menggunakan batu jiwa pedang sebagai satu-satunya bahan sama sekali tidak mungkin. Yuan Cheng berkata dengan sungguh-sungguh, lagi pula, sifat batu jiwa pedang terlalu dominan dan sangat tidak stabil. Itu harus diperkuat dan diseimbangkan dengan batu olahan dan besi eksotis yang sesuai. Jika tidak, sekuat apapun pola senjatanya, tidak mungkin untuk menempa senjata yang mendalam. Sangat sulit untuk mengatakannya. Keluarga pengrajin ilahi adalah keluarga pembuat senjata terkenal dengan sejarah ribuan tahun. Rahasia pembuatan senjata yang mereka miliki tak terbatas dan penuh misteri, kata iblis pedang dengan serius. Terlebih lagi, rahasia pembuatan senjata keluarga pengrajin ilahi tidak pernah diwariskan kepada orang luar. Mereka menjaga profil rendah dan tidak banyak mengungkapkan kepada dunia luar. Kita hanya tahu sedikit tentang keluarga pengrajin ilahi. Iya, meskipun keluarga pengrajin ulung ini secara bertahap mengalami penurunan, dan tetua Tai semakin tua. Mengingat kembali masa 50 tahun yang lalu, saya cukup beruntung dapat menyaksikan kecemerlangan tetua Tai, dan kenangan itu masih segar dalam ingatan saya. Yuan Cheng berkata dengan penuh emosi, memikirkan teknik pembuatan senjatanya, sungguh luar biasa. Jika Xing Chen benar-benar mewarisi warisan tetua Tai, hasilnya akan sulit diprediksi. Saat ini, seluruh area penempaan senjata diselimuti oleh aura mengesankan Guqi. Hanya Lin Chen yang tetap tak terpengaruh, ekspresinya tenang dan pikirannya hening, sama sekali tidak terpengaruh oleh apapun dari dunia luar. Intisari dari pembuatan senjata dalam keluarga pengrajin ulung terletak pada pembuatan senjata dengan Sven Herfeld. Hanya dengan kemauan yang kuat seseorang dapat menempa senjata jiwa sejati. Sekarang, Lin Chen memusatkan perhatiannya pada teknik penempaan senjata yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam keluarga pengrajin ilahi. Dengan pikiran dan jiwa yang menyatu, dia dengan hati-hati dan bertahap memasukkan esensinya ke dalam batu jiwa pedang, sambil diam-diam menambahkan sedikit energi pedang ke dalamnya. Kemudian, sesuatu yang lebih mencengangkan terjadi. Sebelum batu jiwa pedang benar-benar dimurnikan, Lin Chen mulai memadatkan pola senjata dan memasukkannya ke dalam batu jiwa pedang satu persatu. Pola artefak. Astaga, apa yang sedang dilakukan Xing Chen? Bukankah batu jiwa pedang itu sudah belum dimurnikan? Apa gunanya mengukir rune artefak padanya sekarang? Aku benar-benar tidak mengerti. Untuk batu spiritual yang belum dimurnikan, seindah apapun pola artefaknya, semuanya sia-sia. Ketika benar-benar dimurnikan, pola artefak tersebut secara alami akan hancur. Semua orang tercengang dan sama sekali tidak bisa memahaminya. Pola senjata, metode pemurnian senjata anak ini benar-benar aneh. Iblis pedang mengerutkan keningnya lebih dalam lagi. Mungkin atribut batu jiwa pedang terlalu dominan, dan ia ingin menstabilkan perubahan atribut sebelum memurnikannya. Yuan Cheng juga bingung. Kurasa ini tidak sesederhana itu. Dengan keahlian Xing Chen yang mendalam dalam pembuatan senjata, memurnikan batu jiwa pedang bukanlah hal yang sulit baginya. Jika dia menggunakan pola senjata untuk menstabilkan atribut batu jiwa pedang, itu akan menjadi berlebihan. Ekspresi iblis pedang tampak serius saat dia menganalisis dengan cermat. Terlebih lagi, pola senjata yang diukir Xing Chen berbeda dari pola senjata yang kuketahui. Pola-pola itu sangat misterius. Keluarga pengrajin ulung ini memiliki sejarah ribuan tahun. Generasi keturunan mereka telah mengabdikan diri pada studi artefak dan telah menguasai ribuan pola susunan yang berbeda. Yuan Cheng merenung, jika dia benar-benar murid dari keluarga pengrajin ulung, maka mungkin memang ada masalah. Tak mampu menahan godaan. Baik iblis pedang maupun Yuan Cheng cukup terkejut dan mengamati Lin Chen dengan saksama, memantau perubahan atribut batu jiwa pedang dengan saksama. Semua tetua berpengaruh di podium memusatkan pandangan mereka pada Lin Chen. Lagi pula, Lin Chen telah menunjukkan kemampuan menempa senjata yang luar biasa, jadi mustahil baginya untuk melakukan langkah bodoh seperti itu dalam pertandingan sepenting kejuaraan. Pasti ada alasan tersembunyi di baliknya. Teknik ukiran ini sepertinya familiar. Du Guyun berpikir sejenak, mencoba mengingat di mana dia pernah melihatnya sebelumnya. Tiba-tiba, sebuah pikiran terlintas di benaknya, dan dia berseru kaget, ini. Mungkinkah dia murid orang tua itu? Orang tua, siapa? Du Gusue bereaksi keras. Pria tua berbadan tegap dari keluarga pengrajin ulung itu. Gumam Du Guyun. Sebuah keluarga pengrajin ulung. Du Gusue sangat terkejut. Haha, akhirnya aku mengerti. Pantas saja api senjata yang dipegang anak ini tampak familiar. Kalau tidak salah, itu pasti api suci yang diwarisi dari keluarga pengrajin ilahi, api emas mendalam. Du Guyun tertawa. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Du Gusue bahkan lebih bersemangat, karena dia sangat mengenal sejarah keluarga pengrajin ulung itu. Pada hari pelatihannya sebagai pemburu iblis, Lin Chen menerima warisan tetua besi dari keluarga pengrajin ulung. Itu dia, benar-benar dia, aku tahu, kau pasti masih hidup, bajingan, berani-beraninya kau berbohong padaku. Du Gusue menangis bahagia, sangat gembira. Seandainya dia tidak takut membongkar identitas Lin Chen, Du Gusue pasti ingin sekali bergegas turun dan berdebat dengan Lin Chen lagi. Du Guyun sedang bersemangat dan tidak menyadari perubahan emosi Du Gusue. Ia berkata dengan kebingungan, yang aneh adalah aku mengenal putra Pak Tua Tai yang tidak berguna itu, jadi pasti bukan Tai Shou. Tapi dengan temperamen konservatif Pak Tua Tai, dia tidak akan menerima murid dari luar. Mungkinkah dia tiba-tiba mendapat pencerahan?
Tapi jika dia benar-benar murid terakhir Pak Tua Tai, peluangnya untuk menang cukup tinggi. Guki juga sangat terprovokasi, menggertakkan giginya dan berkata, sialan. Trik apa yang dimainkan anak ini? Apakah dia sengaja mencoba membingungkanku? Menciptakan misteri untuk mengganggu pikiranku. Sungguh licik. Aku tidak akan tertipu. Setelah aku menyempurnakan senjata Suan kelas atas, apa yang bisa kau gunakan untuk menyaingiku? Iya. Di babak final kompetisi, Guki juga tampil luar biasa, berupaya melampaui batas kemampuannya sendiri. Dia memurnikan begitu banyak material dan mengerahkan begitu banyak usaha, semuanya untuk menempa senjata Suan kelas atas. Namun Guki masih merasa sangat gelisah karena dia tidak bisa melihat tipu daya Lin Chen dan terus berusaha untuk mengganggu Lin Chen. Lin Chen tampak telah mengabaikan semua rangsangan eksternal, wajahnya setenang air, pikirannya jernih dan tenang, tanpa riak atau jejak apapun, sepenuhnya fokus, secara bersamaan mengendalikan tembakan senjata untuk menembus batu jiwa pedang dan menanamkannya dengan pola senjata. Bagian 942. Keluar dari oven. Keluar dari oven. Keluar dari oven. Yunyu dan yang lainnya menyelesaikan proses pemurnian secara bergiliran. Namun, demi menjaga kerahasiaan, semua senjata yang mereka tempa disegel di dalam kuali. Pada akhirnya, hanya Guki dan Lin Chen yang tersisa. Guki telah mulai mengukir pola pada senjata tersebut. Seluruh proses penyempurnaan senjata telah berjalan tanpa kesalahan, jadi seharusnya tidak ada masalah besar. Sebaliknya, Lin Chen menghabiskan banyak waktu dan usaha untuk membuat batu jiwa pedang dari awal hingga akhir, dan dia bahkan tidak menunjukkan kuali tersebut, yang sungguh membingungkan. Aku sangat khawatir, apa sebenarnya yang sedang Xing Chen lakukan? Ya, apakah ini terlihat seperti penempaan senjata? Sekalipun batu jiwa pedang sulit dimurnikan, apakah benar-benar perlu dipelajari selama itu? Aku sudah menunggu selamanya, tapi bintang ini masih saja duduk di toilet tanpa melakukan apapun. Momentum kakak Guki terlalu kuat. Dia sudah melebur puluhan material. Diperkirakan senjata yang dia tempa setidaknya akan berlevel Suan menengah, atau bahkan lebih tinggi. Mungkin Xing Chen tahu bahwa situasinya tanpa harapan, tetapi tidak ingin kehilangan muka, jadi dia bermain-main. Lagi pula, tidak ada batas waktu, jadi dia bisa menunda selama mungkin. Berbagai kritik telah muncul, dan mereka yang awalnya menyukai Lin Chen kini menjadi agak jijik padanya. Mengutak-atik sesuatu tidak akan mempan padaku. Begitu aku menempa senjata Suan kelas atas, kau harus menyerah. Guki menggertakkan giginya, penuh percaya diri. Lagi pula, ini adalah penampilan yang luar biasa dan pertama kalinya dia membuat senjata mistik kelas tinggi, jadi Guki tidak berani lengah. Tak mampu menahan godaan. Guki menenangkan pikirannya, membersihkan pikirannya dari gangguan, dan dengan terampil mengendalikan api senjata dengan tangan yang lincah. Dia sarani memperkuat dan mengasah bentuk awal pedang sambil dengan teliti dan sistematis mengukir pola senjata. Saat pola-pola itu dimasukkan, energi spiritual yang sangat besar mengalir dari segala arah, menyatu ke dalam kuali emas hitam. Api itu berkobar dan berdentang. Guki tampak memegang palu besi, memukul-mukul badan pedang itu. Aliran rune magis terbang masuk bersama api, berakar dan membentuk susunan yang aneh dan rumit di dalam struktur pedang. Dalam sekejap, kuali emas hitam itu bergetar hebat, api berkobar, dan garis-garis pelangi yang indah menyembur keluar dari kuali, seolah-olah berubah menjadi energi pedang yang tak terhitung jumlahnya yang saling bersilangan dan menyebabkan arus udara di sekitarnya meraung kencang, menciptakan aura yang mengesankan. Dentang. Senjata-senjata yang disegel oleh Yunyu dan yang lainnya tampaknya terpengaruh oleh energi roh pedang yang kuat, dan mereka tak kuasa menahan getaran. Aura roh pedang yang sangat kuat. Kekuatan Guki sungguh luar biasa, dia pasti telah menunjukkan kemampuan di luar kemampuannya yang biasa. Guki benar-benar mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengalahkan Xing Chen. Sepertinya kita akan kalah. Yun Yue dan yang lainnya benar-benar tercengang dan terdiam. Merasakan kekuatan luar biasa dan sifat dominan dari senjata yang ditempa oleh Guki, mereka merasa telah kalah separuh pertempuran. Tentu saja, semakin kuat suatu senjata, semakin besar pula kemungkinannya untuk melakukan kesalahan. Namun, dengan bimbingan diam-diam dari guru Yuan Cheng kepada Guki, kemungkinan dia melakukan kesalahan sangat kecil. Energi roh pedang yang begitu kuat, pasti melampaui senjata Suan tingkat menengah, kan? Seru iblis pedang Wei Rong dengan terkejut, lalu terkekeh, hehe, aku tidak menyangka kakak Yuan Cheng punya kartu truf seperti itu. Bahkan jika Xiao Yan masih hidup, dia tidak akan mampu menandingi Xiao Qi. Iya, Xiao Qi tampil bagus di tempat. Namun, itu adalah pertama kalinya dia memurnikan senjata Suan tingkat tinggi, jadi tidak dapat dihindari bahwa dia akan melakukan beberapa kesalahan. Tapi dia telah membuat banyak kemajuan. Yuan Cheng mengangguk sedikit. Mengabaikan, dengan kehadiranmu di sini, bagaimana mungkin dia lalai? Iblis pedang tersenyum penuh arti. Hehe, jika Xiao Qi benar-benar berhasil memurnikan senjata Suan kelas tinggi, maka akan sulit bagi Xing Chen untuk menang dalam hal kualitas. Senjata Suan kelas tinggi, Yun Long mengerutkan kening, wajahnya penuh kekhawatiran. Jika itu benar-benar senjata Suan kelas tinggi, maka Xing Chen harus menempa setidaknya senjata Suan kelas menengah dengan roh senjata untuk menang. Tetapi menempa roh senjata sangat sulit, bahkan seorang pemurni senjata tingkat 7 mungkin tidak memiliki kemampuan itu. Saat pola artefak diresapi,
aura roh pedang yang terpancar darinya menjadi semakin kuat, dan nyala api Black Gold Flame juga menjadi semakin intens, menyilaukan, dan dahsyat seperti matahari yang menyala-nyala. Dentang. Dentang. Besi suci itu bergetar, pelangi yang menyala-nyala berkelebat, dan cahaya ilahi bersinar dalam pancaran yang tak terhitung jumlahnya, menyilaukan seperti pelangi. Saat ini, semua mata di ruangan itu tertuju pada Guci. Kebaikan. Lin Chen terkejut, karena fluktuasi kuat energi roh pedang bahkan telah memengaruhi batu jiwa pedang. Untungnya, batu jiwa pedang telah dipanaskan terlebih dahulu dan diresapi dengan pola susunan yang aneh. Pedang yang sangat kuat, ini pasti setidaknya senjata Suan tingkat menengah, kan? Guki benar-benar mengerahkan seluruh kekuatannya. Lin Chen diam-diam terkejut, tetapi dia tidak terlalu terpengaruh. Akhirnya, rune terakhir diterapkan, dan seluruh pola susunan tersebut terukir dengan sempurna. Namun Guki tidak terburu-buru mengeluarkannya dari tungku. Sebaliknya, dia malah meningkatkan panasnya, dan kobaran api yang berkobar, seperti gelombang pasang yang meluap, mengalir ke dalam kuali emas hitam untuk stabilisasi dan penempaan akhir. Dapat dikatakan bahwa Guci telah menyelesaikan 9 level. Guki sedikit rileks, tatapan sinisnya tertuju pada Lin Chen, dan dia mencibir dengan menghina, Bocah, berkat kau, aku bisa tampil luar biasa. Dan senjata Suan kelas tinggi yang kubuat hampir selesai. Mari kita lihat apa yang kau punya untuk melawanku. Ya Tuhan, ini benar-benar senjata Suan kelas tinggi. Bahkan seorang ahli pemurnian senjata tingkat 6 mungkin tidak mampu memurnikan senjata mistik tingkat tinggi dalam sekali jalan. Ini telah memecahkan rekor acara pemurnian senjata sebelumnya. Jika Xing Chen ingin menang sekarang, dia juga harus menempa senjata Suan tingkat tinggi atau senjata jiwa, jika tidak, dia tidak akan punya peluang untuk menang sama sekali. Kurasa ini tidak akan berhasil. Proses pembuatannya pada dasarnya sudah selesai, dan Xing Chen masih terpaku pada satu batu jiwa pedang. Ini benar-benar buang-buang waktu, sebaiknya dia menyerah saja. Semua orang menggelengkan kepala, sangat kecewa. Sebuah topeng, Yun Yue diam-diam merasa khawatir. Awalnya dia mengira Lin Chen adalah yang terbaik, tetapi dia tidak menyangka Guki benar-benar telah memurnikan senjata Suan tingkat tinggi. Peluang Lin Chen untuk menang benar-benar terlalu rendah. Senjata Suan kelas atas, benarkah itu senjata Suan kelas atas? Dengan kemampuan Xing Chen, apakah dia benar-benar bisa menang? Dugu Sue telah memastikan identitas Lin Chen dan tampak semakin khawatir. Jangan terburu-buru, jika Xing Chen benar-benar penerus lelaki tua Teh itu, maka kemungkinannya tak terbatas. Kata Dugu Yun dengan tenang sambil tersenyum, lagi pula, Xing Chen telah memberikan terlalu banyak kejutan di sepanjang jalan. Meskipun situasinya sekarang genting, aku selalu merasa bahwa peluang Xing Chen untuk menang masih cukup tinggi. Lagi pula, batu jiwa pedang dapat memberikan atribut roh senjata pada senjata, sekarang hanya bergantung pada apakah Xing Chen dapat berhasil memurnikan batu jiwa pedang. Sebenarnya, Dugu Yun melewatkan satu poin penting, batu jiwa pedang sangat sulit dimurnikan, dan hanya ada satu batu jiwa pedang, yang berarti Lin Chen hanya memiliki satu kesempatan. Ini semua atau tidak sama sekali. Lin Chen sangat menyadari hal ini, dan ditambah dengan kurangnya pengalamannya dalam pembuatan senjata, dia mengerahkan banyak usaha dan pemikiran untuk memurnikan batu jiwa pedang. Melihat bahwa Lin Chen tidak membuat rencana lebih lanjut selama itu, mereka sudah menyerah. Tiba-tiba, bang, suara keras. Lin Chen memanggil Kuali Suan Huang, akhirnya mengungkapkan kartu trufnya. Kuali Suan Huang, seru iblis pedang Wei Rong dengan takjub. Dia benar-benar murid senior Tai. Seru Yuan Cheng dengan terkejut. Kuali ini, mata Yunlong membelalak, dan dia tiba-tiba menyadari, berseru dengan gembira, Kuali Suan Huang. Ini Kuali Suan Huang, pusaka keluarga pengrajin ilahi. Tak heran kemampuan pemurnian senjata anak ini begitu luar biasa, dia memang penerus keluarga pengrajin ilahi, benar-benar pantas menyandang gelar itu. Haha, Kuali Suan Huang, ini benar-benar harta karun Pak Tua Tai. Dugu Yun tertawa gembira, aku tidak menyangka Pak Tua Tai begitu murah hati, sampai-sampai memberikan Kuali Suan Huang. Tapi pertanyaannya, jika anak ini bukan Tai Shou, lalu siapa dia? Sebaliknya, Dugu Sue, yang sudah mengetahui identitas Lin Chen, tidak lagi begitu terkejut, melainkan merasa lebih khawatir. Kuali Suan Huang. Di mimbar tinggi itu, hampir semua tetua dan tokoh berpengaruh terheran-heran. Lagi pula, Kuali Suan Huang adalah salah satu kuali paling terkenal di dunia, dan reputasinya sungguh luar biasa. Kuali ini telah diwariskan selama bertahun-tahun dan selalu dianggap sebagai harta karun oleh keluarga pengrajin ahli. Siapapun yang memiliki pengetahuan dapat mengenalinya. Kuali Suan Huang, apakah mereka akhirnya akan serius? Yunyu cukup berharap. Tidakkah kalian merasa bahwa artefak yang dipanggil oleh bintang-bintang itu tampak agak familiar? Kuali Suan Huang, ini Kuali Suan Huang. Kuali Suan Huang, mungkinkah itu Kuali Suan Huang, salah satu dari 10 kuali terkuat di dunia? Sekarang aku mengerti, akhirnya aku mengerti. Jadi Xing Chen adalah pewaris keluarga ahli kerajinan. Tak heran dia memiliki bakat luar biasa dalam pembuatan senjata, dia benar-benar pantas mendapatkan gelar itu. Kata-kata ini mengejutkan semua orang yang hadir. Guki mengenali Kuali Suan Huang, wajahnya menunjukkan keheranan. Dia berseru ngeri, Kuali Suan Huang. Bagaimana mungkin itu Kuali Suan Huang? Jadi itu pewaris keluarga pengrajin ilahi. Pantas saja kau berani bersikap sombong. Tapi apa yang bisa dilakukan keluarga pengrajin ilahi yang telah jatuh?
Kau ingin mengembalikan kejayaan keluarga pengrajin ilahi. Kalau begitu aku akan menggunakan kejayaanmu untuk membuat namaku dikenal di seluruh dunia. Kau ditakdirkan untuk menjadi batu loncatanku. Untuk menyempurnakan senjata jiwa yang melampaui bahkan senjata Suan tingkat tinggi, Lin Chen mau tidak mau harus mengungkapkan kartu trufnya. Hanya ketika kuali Xuan Huang dan api emas Xuan Huang saling melengkapi barulah ia dapat menyempurnakan senjata jiwa. Perasaan lega setelah sekian lama terpendam membuat Lin Chen merasa sangat bahagia dan penuh percaya diri. Tiba-tiba, lengan Lin Chen bergetar hebat, dan nyala api emas yang menyilaukan, bahkan lebih dahsyat daripada api emas hitam, muncul dan menerangi segala arah. Perbaiki, gelombang. Lin Chen menyilangkan tangannya, dan aliran api berwarna emas gelap, seperti naga panjang, menyembur ke dalam kuali Xuan Huang seolah-olah terbuat dari emas, menyelimuti batu jiwa pedang lapis demi lapis. Dalam sekejap, cahaya yang menyilaukan menyambar, dan arus udara bergetar. Tiba-tiba, batu jiwa pedang, yang diresapi dengan pola artefak, mengalami transformasi mengejutkan di bawah penempaan api emas Xuan Huang. Apa yang awalnya merupakan batu jiwa pedang yang kuat dan mendominasi menjadi seperti karet, dengan sifat aktif dan stabilitas yang ekstrim. Pola susunan ini benar-benar indah. Seru iblis pedang, tak mampu menahan senyumnya. Pewaris dari keluarga pengrajin ulung memang luar biasa. Yuan Cheng merenung, di bawah pengaruh pola susunan, atribut batu jiwa pedang dapat mempertahankan keadaan seimbang dan stabil, memungkinkan pemurnian sesuka hati. Iya, tidak heran dia mengerahkan begitu banyak upaya untuk memperkuat sifat-sifat batu jiwa pedang. Ini solusi sekali jadi, selama sifat-sifat batu jiwa pedang dapat distabilkan dan disempurnakan, mungkin saja benar-benar bisa ditempa menjadi senjata jiwa. Seru iblis pedang, penuh pujian dan antisipasi. Ekspresi Yuan Cheng tampak serius. Jika Lin Chen benar-benar berhasil memurnikan senjata jiwa tingkat Xuan, maka peluang Guqi untuk menang akan sangat kecil. Guqi menggertakkan giginya karena benci dan mencibir, sombong. Apa dia benar-benar berpikir bahwa dengan bantuan kuali Xuan Huang, dia bisa mengalahkanku? Apa dia benar-benar berpikir bahwa batu jiwa pedangku begitu mudah dimurnikan? Di sisi lain, Lin Chen fokus dan bertekad bulat, dengan hati-hati mengendalikan api emas Xuan Huang dan memurnikan batu jiwa pedang selangkah demi selangkah seiring perubahan pola susunan. Saat ini, semua mata di ruangan itu kembali tertuju pada Lin Chen, dengan penuh harap menantikan kepulangannya. Lagi pula, senjata Xuan kelas atas yang telah ditempa Guqi sudah menjadi kenyataan. Lin Chen harus menempa senjata jiwa kelas Xuan untuk mengalahkan Guqi, yang jelas merupakan tugas yang mustahil. Bagian 943. Sekarang, ekspresi Lin Chen terfokus, dan tatapannya tajam. Gelombang. Ular-ular api menari, cahaya menyala mereka saling berjalin di dalam kuali. Mungkin Lin Chen kurang berpengalaman dalam menempa senjata, tetapi tekniknya cukup halus dan mahir. Terutama, kendalinya atas panas tidak tertandingi oleh siapapun yang hadir. Di bawah pengaruh api emas Xuan Huang, batu jiwa pedang, yang awalnya kuat dan mendominasi, mulai menggeliat tidak beraturan seperti adonan. Yang kedua adalah batu permata hitam. Lin Chen sangat terampil dalam memurnikan batu esensi hitam. Dalam waktu singkat, Lin Chen melelehkan batu esensi hitam. Dipandu oleh api emas yang mendalam, batu esensi hitam dan batu jiwa pedang secara bertahap menyatu. Terutama di bawah pengaruh pola susunan, tidak ada tolakan sama sekali. Pola susunan ini sungguh luar biasa. Ini memungkinkan batu jiwa pedang untuk secara aktif menarik batu-batu elemen lainnya, mengintegrasikannya dengan mulus dan semakin menstabilkan atribut batu jiwa pedang, seru iblis pedang dengan kagum. Terlebih lagi, pengendalian panasnya sangat baik, dan tekniknya halus dan terampil. Tak heran dia adalah penerus keluarga pengrajin ulung. Yuan Cheng tak kuasa menahan diri untuk memuji. Luar biasa. Secara umum, atribut batu jiwa pedang sangat dominan dan tidak mudah untuk dipadukan dengan batu atribut lainnya. Tetapi pola susunan yang diberikan pada batu jiwa pedang ternyata dapat mengurangi resistensi atribut batu jiwa pedang. Yunlong tiba-tiba menyadari, anak ini telah memikirkan batu jiwa pedang begitu lama, dan itu bukan tanpa alasan. Jika kita dapat menstabilkan atribut batu jiwa pedang, bukan tidak mungkin untuk memurnikan senjata jiwa tingkat Xuan. Sudah digabungkan. Benar-benar sudah digabungkan. Ini luar biasa, batu jiwa pedang sangat sulit dimurnikan, dan hampir selalu bertentangan dengan sebagian besar batu atribut. Namun, batu langit berbintang dapat berpadu sempurna dan cerdik dengan batu-batu tersebut. Teknik pemurnian senjata ini benar-benar tak tertandingi. Terlepas dari berhasil atau gagal, gerakan Xing Chen saja sudah cukup untuk mengalahkan semua pahlawan. Kerumunan itu tersentak takjub, mata mereka tertuju pada Lin Chen, berharap dapat memperoleh beberapa wawasan darinya. Namun, teknik pemurnian senjata Lin Chen terlalu mendalam dan kompleks untuk dipelajari dengan mudah oleh orang biasa. Yunyu dan yang lainnya juga sangat khawatir. Dengan kemampuan mereka, memurnikan batu jiwa pedang cukup sulit. Jika mereka ingin memurnikannya, mereka akan menggunakan batu atribut yang lebih ringan untuk mengurangi konflik atribut dari batu jiwa pedang. Namun, Lin Chen tidak melakukan itu. Batu hitam murni dan emas murni yang dipilihnya memiliki atribut yang sangat kuat, yang, secara logika, akan sangat bertentangan dengan atribut batu jiwa pedang. Tetapi pola susunan yang sebelumnya diberikan Lin Chen pada batu jiwa pedang dengan cerdik mengurangi dampak atribut batu jiwa pedang tersebut. Guqi juga tercengang, menggertakkan giginya dan berpikir dalam hati, sialan.
Bahkan aku, tuan muda ini, merasa sulit untuk memurnikan batu jiwa pedang. Pola susunan aneh macam apa yang digunakan anak ini? Bagaimana dia bisa mengendalikan perubahan atribut batu jiwa pedang sesuka hati? Luar biasa, pantas saja kau murid Pak Tua Tai, kemampuanmu sungguh luar biasa. Dugu Yun tak kuasa menahan pujiannya. Dugu Sue tidak tahu apa-apa tentang pembuatan senjata dan cukup bingung. Dia bertanya, kakek, kau tampak sangat bahagia. Menurutmu, bagaimana peluang Xingchen untuk menang? Lalu, itu tergantung pada apakah dia bisa mempertahankan ini. Jika tidak ada kesalahan, peluang untuk memurnikan senjata jiwa tingkat Xuan sangat tinggi. Dugu Yun berkata dengan sungguh-sungguh, meskipun Xingchen telah melakukan banyak persiapan di tahap awal, ini pasti pertama kalinya dia memurnikan senjata jiwa tingkat Xuan yang begitu sulit. Terlebih lagi, dia kurang pengalaman dalam memurnikan senjata. Jika dia tidak hati-hati, dia pasti akan gagal. Lagi pula, hanya ada satu batu jiwa pedang, dan Xingchen hanya memiliki satu kesempatan. Dia tidak boleh melakukan kesalahan sedikit pun. Iya, Dugu Sue mengangguk sedikit, menyadari betapa gentingnya situasi Lin Chen, dan berpikir dalam hati, Lin Chen. Aku percaya kau bisa melakukannya. Karena kau tidak pernah kalah. Saat ini, semua mata tertuju pada Lin Chen, bahkan Guki sedikit meredakan amarahnya dan mengamati Lin Chen dengan saksama. Setelah batu esensi hitam dimurnikan dan dilebur, Lin Chen melemparkan sepotong emas murni ke dalamnya. Menyaring. Aura Lin Chen berubah, dan kemampuannya meningkat. Api emas yang cemerlang, seperti sungai yang mengalir deras, dengan teliti memurnikan emas murni. Dibandingkan dengan biji hitam, emas olahan memiliki kualitas yang lebih tinggi. Mata emas Lin Chen sangat tajam, seolah mampu menembus segala sesuatu. Dia mengendalikan intensitas api sesuai dengan perubahan pada emas murni, memurnikannya lapis demi lapis untuk menghilangkan kotoran. Kemudian, dipandu oleh pola susunan dan api emas yang mendalam, emas murni itu tampak ditelan oleh batu jiwa pedang, secara bertahap menyatu menjadi satu. Sifat batu jiwa pedang juga mengalami perubahan yang luar biasa, menjadi bercahaya dan tembus pandang. Tidak, seru iblis pedang dengan sungguh-sungguh. Meskipun Xingchen berhasil memurnikan dan menggabungkan batu esensi hitam dan emas murni, yang sangat meningkatkan dan memperkuat sifat batu jiwa pedang, kedua batu esensi ini memiliki sifat yang kuat dan tak tergoyahkan. Jika digunakan pada batu jiwa pedang, sifatnya akan menjadi lebih kuat dan lebih dominan, membuat proses pemurnian menjadi lebih sulit dan sangat berisiko. Memang, kemampuan Xingchen saat ini untuk memadatkan sifat-sifat batu jiwa pedang membuatnya semakin sulit untuk dimurnikan. Namun, dia telah mengerahkan banyak usaha untuk batu jiwa pedang, jadi mungkin pola susunan tersebut akan memiliki beberapa efek yang tak terduga dan ajaib. Kata Yuan Cheng, meskipun dia sendiri tidak yakin. Memang, keluarga pengrajin ilahi selalu memiliki cara unik dalam menggunakan pola susunan. Semuanya bergantung pada seberapa dalam keterampilan warisan Xingchen. Iblis pedang tersenyum, karena telah memutuskan bahwa Lin Chen adalah muridnya. Lagi pula, mengingat prestise dan status Sword Demon di domain pedang surgawi, Tetua Tai tentu tidak akan menolak untuk menghormati Sword Demon jika dia muncul. Menggunakan emas murni dan batu hitam murni sebagai bahan fusi, aku benar-benar tidak tahu apa yang kau pikirkan, nak. Kau hanya membuang-buang hartaku. Guki mencibir dengan jijik. Meskipun Yun Yue dan yang lainnya belum pernah memurnikan permata langka seperti batu jiwa pedang, mereka memahami sifat-sifatnya. Berdasarkan pemahaman mereka, mereka akan memilih permata dengan sifat yang relatif lebih ringan untuk melawan dan menyeimbangkan sifat-sifat batu jiwa pedang. Namun Lin Chen merasakan hal sebaliknya, dia merasa seperti sedang didorong ke dalam lubang api. Saat ini juga, Lin Chen menenangkan pikirannya dan memasuki keadaan harmonis dengan alam, di mana tubuh dan jiwanya menjadi satu. Karena atribut batu jiwa pedang telah menjadi sangat kuat dan mendominasi, maka mari kita gunakan kekuatan untuk mengatasi kekuatan. Ki pedang. Lin Chen mengalirkan energi pedang di dalam tubuhnya, auranya menjadi mengintimidasi. Gelombang energi pedang yang ganas dan mendominasi menyebar, menyebabkan arus udara di sekitarnya berdesir dan saling bersilangan, hampir mengaburkan sosok Lin Chen. Permainan pedang yang sangat hebat. Apa yang coba dilakukan Xingchen? Apakah ini seharusnya dimurnikan dengan energi pedang? Itu tidak mungkin. Semua orang tersentak kaget. Harus diakui bahwa ilmu pedang Xingchen sangat mendalam. Bahkan jika dia adalah murid tertutup Tetua Tai, mustahil baginya untuk melatih seorang ahli pedang sehebat itu. Apakah kakak iblis pedang tidak punya ide? Tanya Yuan Cheng dengan heran. Guru hebat menghasilkan murid hebat. Tampaknya guru hebat di balik Xingchen bukan hanya senior Tai. Mata iblis pedang itu dalam saat dia diam-diam berseru, teknik tubuh pedang tanpa batas adalah rahasia unik sekte kita. Tampaknya Xingchen memiliki hubungan yang dalam dengan sekte pedang. Mungkinkah dia murid nominal dari seorang tetua? Itu benar. Dengan bakat luar biasa Lin Chen, bahkan iblis pedang pun tak bisa menahan godaan. Grandmaster atau master hebat manapun akan tergerak oleh kejeniusan seperti Lin Chen. Guki mengangkat alisnya dengan dingin dan mencibir, jangan bilang kau ingin menggunakan energi pedang untuk menempa senjata. Betapa naif dan bodohnya itu. Hah, topeng ini untuk apa? Tanya Yunyu dengan bingung. Iya, sifat-sifat batu jiwa pedang pada dasarnya sangat mendominasi. Sekalipun dapat ditempa dengan energi pedang, hal itu akan menjadi bumerang, yang pasti akan meningkatkan konflik sifat dan dengan mudah merusak sifat-sifat batu jiwa pedang.
Lin Chen sangat menyadari hal ini, mengandalkan energi pedang semata-mata tidak akan cukup. Namun, dari pertemuannya sebelumnya dengan Jian Yan, Lin Chen telah mempelajari keterampilan baru. Artinya, api dari senjata tersebut disalurkan ke momentum pedang, sehingga menghasilkan semburan api pedang yang sangat kuat. Tak mampu menahan godaan. Lin Chen perlahan menutup matanya, pikirannya secara bertahap menyatu dengan batu jiwa pedang. Hanya dengan menggunakan hati sebagai panduan dan menyempurnakan alat dengan hati, barulah seseorang dapat menanamkan jiwa ke dalamnya. Langsung, Lin Chen secara bersamaan menyalurkan energi pedangnya dan api emas Xuan Huang, menggabungkannya menjadi satu untuk membentuk api energi pedang yang kuat dan mendominasi. Menggunakan energi pedang untuk memadatkan api, apakah Xing Chen benar-benar serius? Meskipun kemampuanku dalam membuat senjata terbatas, aku tahu ini tidak akan berhasil. Ini gila, sepertinya kakak Guki memberikan tekanan yang sangat besar pada Xing Chen, itulah sebabnya dia mengambil risiko yang begitu nekat. Semua orang berkeringat dingin. Api pedang, kakak iblis pedang memiliki cukup banyak wawasan tentang ini. Aku ingin tahu apa pendapatmu, tanya Yuan Cheng ragu-ragu. Secara logika, menggunakan api pedang untuk memurnikan batu jiwa pedang hanya akan meningkatkan konflik dan dengan mudah merusak sifat-sifat batu jiwa pedang. Tapi aku masih belum melihat pola susunan yang Xing Chen buat di batu jiwa pedang. Karena dia berani melakukan ini, dia pasti punya alasan. Mari kita tunggu dan lihat. Mata iblis pedang itu tertuju pada Lin Chen. Api pedang, bahkan api pedang pun tidak memiliki keberanian seperti itu. Dari mana kau berhak mengatakan itu? Guki mencibir, menganggap perilaku Lin Chen hanyalah tindakan yang merugikan diri sendiri. Hah, gelombang anak ini lagi-lagi mencoba membuatku merasa jantungku berdebar kencang. Kenapa dia tidak bisa tenang? Yun Tong diam-diam berkeringat dingin, tak mampu menggambarkan kegilaan Lin Chen dengan kata-kata. Apakah ini akan berhasil atau gagal, belum diketahui, tetapi keberanian ini saja sudah cukup untuk mendapatkan kekaguman. Puji Yunlong. Sekarang, pikiran Lin Chen tenang, esensi dan ki-nya menyatu, ki dan pikirannya menyatu, dan pikiran serta jiwanya menyatu menjadi satu. Pikirannya mengarahkan pikirannya, dan pedangnya memadat menjadi api. Wus, gelombang. Energi pedang yang kuat dan mendominasi, sehalus sutra yang mengalir, melesat dan menembus batu jiwa pedang. Sungguh. Ketika energi api pedang menempa batu jiwa pedang, dua atribut kuat itu bertabrakan, menciptakan konflik yang sengit. Batu jiwa pedang mulai menggeliat hebat, dan energi pedang yang tajam, disertai dengan kobaran api, menyembur keluar dari kuali Xuan Huang. Kau terlalu percaya diri, sepertinya kekhawatiranku tidak perlu. Aku sangat menghargaimu, tapi kau benar-benar telah mengubah persepsiku tentangmu. Guki mencibir. Semua penonton di luar arena dapat dengan jelas melihat bahwa ketika Lin Chen menggunakan api pedang untuk memurnikan pedang, terjadi konflik besar dengan batu jiwa pedang. Tampaknya kenyataan masih sejalan dengan pemikiran logis. Seperti yang diperkirakan, ini tetap tidak akan berhasil. Atribut yang bertentangan terlalu kuat, dan pada titik ini, Xing Chen tidak punya jalan keluar. Yuan Cheng menggelengkan kepalanya. Belum ditentukan, mata iblis pedang itu tajam saat dia terkekeh penuh minat. Hehe, meskipun atribut api pedang dan batu jiwa pedang berbenturan hebat, atribut batu jiwa pedang sama sekali tidak rusak. Sebaliknya, di bawah tempa api pedang, ia telah mengembangkan daya tahan yang kuat. Kekerasan. Yuan Cheng mengerutkan kening dan mengamati dengan saksama. Ia terkejut mendapati bahwa atribut batu jiwa pedang tidak hanya tidak rusak, tetapi malah menjadi lebih kuat dan stabil. Itulah prinsip di balik proses ditempa dan dimurnikan melalui cobaan yang tak terhitung jumlahnya. Bagian 944. Saat ini, Lin Chen telah menjadi pusat perhatian seluruh acara, menonjol di antara kerumunan. Menggunakan api pedang untuk menempa senjata bukanlah hal yang mustahil, lagi pula, kakak senior api pedang mahir menggunakan api pedang. Tetapi menggunakan api pedang untuk memurnikan batu jiwa pedang itu terlalu gila. Ya, bahkan jika kakak senior Jianyan masih hidup, dia tidak akan memiliki kemampuan seperti itu. Sulit untuk mengatakannya, jika Xing Chen benar-benar keturunan dari keluarga pengrajin ulung, maka itu sangat mungkin. Jangan lupakan bagaimana Xing Chen telah menciptakan keajaiban berulang kali. Sebuah keajaiban, akankah keajaiban masih terjadi? Para hadirin tersentak takjub, menyadari bahwa hanya beberapa Grandmaster seperti iblis pedang yang dapat melihat perubahan pada batu jiwa pedang dengan jelas. Ini gila, satu gerakan salah dan tungku itu akan meledak. Yunlong ketakutan. Meskipun pendekatan Xing Chen terlalu gila, jika dia tidak mengambil risiko, dia hampir tidak punya peluang untuk melampaui artefak Xuan kelas tinggi dalam hal kualitas, pikir Yun Tong dalam hati. Setelah mengamati wajah Lin Chen yang tenang dan tampan dengan saksama, Yun Yue merasakan daya tarik yang unik dan berpikir dalam hati, kepribadianmu yang impulsif selalu membawa kejutan yang tak terduga. Ya, dari ujian membasmi iblis hingga perjalanannya melalui reruntuhan kuno, Yun Yue menyaksikan keajaiban yang tak terhitung jumlahnya dalam diri Lin Chen. Secara khusus, semangat bertarungnya yang tak tergoyahkan, tekadnya yang tak kenal lelah, ketekunannya dalam menghadapi kemunduran, dan ketahanannya yang semakin kuat dengan setiap tantangan sangat menarik perhatiannya, membuatnya tak tertahankan untuk tertarik padanya. Kakek, aku merasa tembakan senjata yang dikendalikan Xing Chen telah banyak berubah. Tanya Du Gusue dengan terkejut. Tentu saja, anak ini menggunakan api pedang untuk menempa senjata, kata Du Guyun sambil berkeringat deras.
Menempa pedang dengan api, apakah ini benar-benar mungkin? Du Gusue bingung dan memiliki pengetahuan yang terbatas. Logika normal tidak akan berhasil, tetapi anak ini cukup aneh. Bisakah kita masih menggunakan pemikiran normal untuk menilainya? Du Guyun berkeringat deras dan berkata dengan terkejut, yang lebih sulit dipercaya lagi adalah sifat-sifat batu jiwa pedang tidak menunjukkan kelainan apapun ketika ditempa dengan api pedang. Sepertinya masih ada harapan. Guki mencibir, dasar orang gila. Apapun metode yang kau gunakan, kau sama sekali tidak bisa mengalahkan senjata Suan kelas atas yang kubuat. Tidak perlu membuang energimu. Meskipun gelombang pemurnian api pedang ini menyebabkan konflik besar, sifat-sifat batu jiwa pedang tidak hanya tidak rusak, tetapi tampaknya menjadi lebih kuat. Lin Chen merenung dalam hati. Setelah dengan cermat memantau perubahan atribut batu jiwa pedang selama percobaan pertamanya dalam memurnikannya, dia telah mencapai hasil yang diinginkan. Susunan pola pedang ini benar-benar ampuh, ia benar-benar dapat menstabilkan atribut kuat dan dominan dari batu jiwa pedang. Sepertinya ideku bisa terwujud. Lin Chen diam-diam merasa senang. Berdasarkan pengalamannya dari percobaan pertama, Lin Chen sekali lagi memadatkan energi api pedang tersebut. Cepat, gelombang. Lin Chen mengeluarkan teriakan tanpa suara, dan dengan niat persatuan langit dan manusia yang meresap ke udara, kobaran api pedang yang kuat dan mendominasi sekali lagi menyerang batu jiwa pedang. Akibatnya, tidak ada yang berubah. Api energi pedang dan batu jiwa pedang masih menciptakan konflik atribut yang sangat besar. Energi pedang yang ganas dan mem-scorching melonjak dan mengamuk di dalam kuali Xuan Huang, menyebabkan seluruh kuali Xuan Huang bergetar hebat. Lihat detailnya. Batu jiwa pedang itu menggeliat hebat, kekuatannya meningkat di bawah tempaan api energi pedang. Selain itu, hal ini menunjukkan beberapa peningkatan dibandingkan dengan gelombang pemurnian pertama. Selama konflik atribut, sebagian kecil api aura pedang berhasil menembus batu jiwa pedang, memanfaatkan celah yang ada. Gagal lagi. Sepertinya ini tetap tidak akan berhasil. Jika ini terus berlanjut, kurasa batu jiwa pedang yang telah kita susah payah sempurnakan akan hancur. Semua orang menyaksikan dengan cemas, merasa khawatir terhadap Lin Chen. Saudara iblis pedang, bisakah kau merasakannya? Tanya Yuan Cheng pelan. Dibandingkan dengan penyempurnaan pertama, ini menunjukkan beberapa peningkatan. Iblis pedang mengangguk sedikit, diam-diam merasa senang, si kecil ini, semakin aku melihatnya, semakin aku menyukainya. Yuan Cheng tidak memberikan petunjuk halus lebih lanjut kepada Guki, karena Guki telah menunjukkan performa yang luar biasa, dan pembuatan senjata Suan kelas atas sudah pasti berhasil. Kunci kemenangan atau kekalahan sekarang terletak pada apakah Lin Chen mampu menempa senjata jiwa kelas Suan. Dasar bodoh keras kepala, sepertinya kau tak akan menyerah sampai kau terdesak ke Sungai Kuning. Wajah Guki pucat pasi saat dia mencibir, namun, anak ini merupakan ancaman besar dan kita tidak boleh membiarkannya tumbuh menjadi ancaman. Setelah kompetisi pemurnian senjata berakhir, aku pasti akan membasminya sepenuhnya dan menghilangkan semua masalah di masa depan. Dan wanita Qin Yao itu, jika dia tidak tahu apa yang terbaik untuknya, aku akan memastikan dia pergi ke mata air kuning bersamaku. Saat ini juga, Lin Chen memasuki keadaan konsentrasi penuh, pikirannya jernih dan tenang, merasa seolah-olah dialah satu-satunya orang di dunia, jiwa dan tubuhnya sangat terfokus. Bahkan badai dahsyat, tsunami, dan petir pun tidak dapat mengganggu pikirannya. Gelombang. Lin Chen memancarkan aura yang mengesankan, tangannya bergerak seperti hantu, memadatkan gelombang demi gelombang energi api pedang, tanpa henti menempa batu jiwa pedang. Bang bang bang, gelombang. Kuali Xuan Huang bergetar hebat, api berkobar, energi pedang mengamuk, dan suara dentingan bergema tanpa henti. Saat api pedang terus menempanya, batu jiwa pedang menjadi semakin tangguh, dan api pedang yang meresap ke dalamnya semakin banyak terakumulasi. Kualitas atribut batu jiwa pedang juga mengalami transformasi halus. Apakah kalian tidak merasa ada sesuatu yang tidak beres? Aku juga merasakan ada yang tidak beres. Secara logika, menggunakan api pedang untuk memurnikan batu jiwa pedang seharusnya menghasilkan konflik atribut yang besar. Dan ini sudah berlangsung begitu lama, namun batu jiwa pedang itu tampaknya tidak rusak sama sekali. Ini sungguh luar biasa, ini menentang semua logika. Mungkinkah bintang-bintang benar-benar dapat menciptakan keajaiban sekali lagi? Semua orang cukup terkejut dan bingung, tidak dapat memahaminya. Guki juga menyadari ada yang salah dan berseru kaget, ada yang tidak beres. Anak ini telah menempanya dengan api pedang begitu lama, dan sekarang batu jiwa pedang itu tidak hanya tidak rusak, tetapi juga tampaknya secara bertahap mengurangi konflik atributnya. Itu juga yang kupikirkan. Merasa gelisah, Guki merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan mulai merasa bersalah, jadi dia mencoba mengalihkan perhatian Lin Chen. Nak, apa kau tidak ingin Qin Yao mati? Apa kau benar-benar berpikir aku hanya menggertak? Jangan berpikir kau bisa mengabaikanku hanya karena aku peduli pada wanita itu. Biar ku katakan, jika kau memancingku terlalu jauh, aku mampu melakukan apa saja. Aku tahu kau bisa mendengarku, kau tidak perlu berpura-pura mengabaikanku. Aku memperingatkanmu untuk terakhir kalinya, jika kau tidak berhenti, aku akan mengambil nyawa anjing Qin Yao sekarang juga. Pesan telepati Guki yang sangat jahat dan kejam, dipenuhi dengan amarah yang meluap-luap, mengganggu pikiran Lin Chen. Disayangkan, Lin Chen telah memasuki keadaan konsentrasi penuh, mengabaikan ancaman dan provokasi Guki. Dasar bajingan, Guki menggertakkan giginya karena marah, berpikir dalam hati, kau kejam.
Aku tidak percaya kau benar-benar sekejam itu. Aku akan membiarkanmu terus bersikap sombong dan angkuh untuk sementara waktu, tetapi setelah kompetisi pemurnian senjata selesai, aku akan membalas dendam padamu satu persatu. Karena upayanya untuk ikut campur tidak membuahkan hasil, Guki hanya bisa mengamati Lin Chen dengan tenang. Harus diakui bahwa penggunaan tembakan senjata dan pola susunan Lin Chen cukup luar biasa. Dengan waktu yang cukup, jika Lin Chen diberi kesempatan untuk berkembang, bukan tidak mungkin dia akan menjadi seorang Grandmaster di masa depan. Pada saat itu, semua orang yang hadir menjadi sangat tegang. Karena menurut tren pemurnian api pedang Lin Chen, batu jiwa pedang bisa runtuh dan meledak kapan saja. Yang mengejutkan, Lin Chen melanjutkan proses penempaan api pedang selama hampir 1 jam, tetapi batu jiwa pedang itu tetap tidak mengalami perubahan mendadak. Sebaliknya, atribut yang bertentangan terus melemah dan berkurang. Dentang, dentang, gelombang. Energi pedang yang dahsyat dan mendominasi yang diayunkan Lin Chen bagaikan palu yang menempa besi, memukul dan memoles batu jiwa pedang satu demi satu. Dengan setiap putaran penempaan, batu jiwa pedang mengalami perubahan halus, dan energi api pedang yang meresap ke dalamnya terakumulasi sedikit demi sedikit. Dari luar ke dalam, dan kemudian dari dalam keluar, ia ditempa dalam sebuah siklus, dan atributnya mengalami transformasi. Anehnya, meskipun terus-menerus mengonsumsi dan memurnikan ramuan tersebut, Lin Chen tampaknya tidak mengalami kerusakan mental, sebaliknya, ia malah menjadi semakin mahir dalam hal itu. Akhirnya, ketika batu jiwa pedang mencapai transformasi tertentu, Lin Chen mengerahkan seluruh kekuatannya. Pusat badai. Lin Chen berteriak, telapak tangannya dipenuhi energi pedang yang kuat dan luas, yang kemudian ia gunakan untuk menghantam kuali Xuan Huang dengan keras. Bang! Kuali Xuan Huang bergetar hebat, dan api energi pedang yang luas dan dahsyat berubah menjadi naga-naga panjang, menyapu di sekitar batu jiwa pedang. Distorsi. Di bawah tempaan energi api pedang yang sangat kuat, batu jiwa pedang itu berputar dan menggeliat seperti pusaran. Apa ini? Tanya Yuan Cheng dengan sangat terkejut. Sangat dahsyat, aku tak pernah menyangka penggunaan energi pedang Xing Chen akan mencapai tingkat ekstrim seperti ini. Iblis pedang Wei Rong terceng astonished. Batu jiwa pedang yang semula kuat dan mendominasi itu ternyata berubah bentuk akibat pengaruh api energi pedang. Yang lebih luar biasa lagi, sifat-sifat batu jiwa pedang tidak rusak dalam keadaan terdistorsinya. Sebaliknya, energi api pedang yang terkumpul di dalam batu jiwa pedang diaktifkan, memungkinkannya untuk menyatu dan memurnikan dirinya sendiri dengan sempurna dari dalam. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana atribut batu jiwa pedang bisa distabilkan dalam kondisi seperti ini? Ini benar-benar tidak logis. Yunlong sangat terkejut, bahkan dia pun tidak bisa duduk tenang. Namun, Lin Chen semakin bersemangat. Dengan refleks secepat kilat, semburan energi pedang yang sangat tajam melesat dan saling bersilangan, membuat seluruh udara di sekitarnya terasa sangat panas. Gelombang energi yang dahsyat, pelangi yang menyala-nyala, menyapu segala arah seperti gelombang pasang. Ikuti kata hatimu, jadikan hatimu sebagai wujudmu, jadikan wujudmu sebagai pedangmu, tempa senjata ilahi 100 kali. Aura Lin Chen berubah drastis, terasa seperti pedang tajam yang ditarik dari sarungnya, penuh ketajaman dan kekuatan yang tak tertandingi. Momen itu, seluruh keberadaan Lin Chen seolah menyatu dengan batu jiwa pedang, tubuhnya lurus seperti pedang. Dari kejauhan, benda itu tampak seperti senjata ilahi, sangat terang dan menyilaukan. Kemudian, dipandu oleh hatinya, tangan Lin Chen bergerak cepat, memadatkan energi api pedang sambil secara bersamaan menggabungkan dan menyisipkan pola-pola aneh ke dalamnya sesuka hati. Pola artefak yang begitu mendominasi. Sungguh luar biasa bahwa Xing Chen benar-benar dapat menggabungkan dan memanfaatkan tembakan senjata dan pola senjata, namun, terlepas dari sifatnya yang mendominasi, sama sekali tidak ada kesan janggal. Intinya adalah, dihadapkan dengan semburan api pedang dan pola senjata yang begitu dahsyat, batu jiwa pedang tidak mengalami konflik atribut apapun. Sebaliknya, ia menyatu dengan cara yang sangat cerdik. Teknik pemurnian senjata ini sungguh luar biasa. Bahkan kakak senior Jian Yan, yang mahir menggunakan pola pedang, mungkin harus mengakui bahwa dia tidak sebaik dia. Para penonton tersentak takjub dan bersorak riuh. Ini, Yuan Cheng sangat terkejut. Pola pedang, itu pola pedang, seru iblis pedang dengan gembira, aku tak pernah menyangka dia bisa memadukan api pedang dengan pola pedang, menggunakan alam untuk mencapai integrasi yang begitu harmonis. Dasar gila, tunggu saja sampai kau meledak di dalam tungku. Guki menggertakkan giginya karena benci, tetapi dia masih tidak merasakan perubahan apapun pada batu jiwa pedang, yang membuatnya gelisah dan resah. Bagian 945. Dentang, dentang, gelombang-gelombang. Api pedang menyatu dengan pola, besi aneh berbenturan dan beresonansi, energi spiritual berkumpul, nyala api membara naik, dan cahaya ilahi bersinar dalam jutaan pancaran. Jelas. Ini adalah pertanda bahwa pedang itu mulai terbentuk. Saat ini, Lin Chen benar-benar tenggelam dalam dunianya sendiri. Cahaya aneh berkedip di antara alisnya, seperti lampu suci dengan nyala api di dalamnya, membuatnya memancarkan aura yang mengesankan. Kobarkan api, kobarkan pedang, kobarkan hati. Pada saat itu, Lin Chen merasa seolah-olah dia telah memasuki alam yang sangat misterius. Energi pedang yang dia gunakan, pola pedang yang dia kendalikan, dan perpaduan pikiran dan jiwanya membuatnya semakin bebas dan tak terkekang. Perlahan-lahan,
Keduanya bergabung membentuk pola api seperti pedang, gelombang demi gelombang, saling berjalin dan menempa batu jiwa pedang. Batu jiwa pedang itu menggeliat hebat, seolah dirasuki jiwa, menghasilkan suara dentingan dan energi pedang yang menggema. Api yang berkobar tampak berkilauan seperti cahaya bintang, misterius dan mempesona. Momen itu, hati dan jiwa Lin Chen seolah telah menyatu dengan batu jiwa pedang. Menyempurnakan senjata berarti menyempurnakan pikiran. Tempa jiwamu dengan hatimu, dan sempurnakan senjata ilahimu 100 kali. Di bawah tempa pola api pedang, batu jiwa pedang secara bertahap terbentuk, menjadi pedang yang berkilauan dan gemerlap, seolah terlahir kembali dari abu, berubah dan mengeras melalui penciptaan. Dentang. Suara pedang berdenting, dan aura yang kuat dan tajam menyebar dengan cepat. Fiuh. Gelombang. Arus udara berputar dan meraung dari segala arah, seolah mengancam akan mengguncang langit. Angin bertiup kencang dan awan berarak, dan seluruh arena dipenuhi aura pedang yang dingin dan menakjubkan. Permainan pedang yang sangat hebat. Mungkinkah batu jiwa pedang akan segera terbentuk? Luar biasa, Xing Chen benar-benar berhasil memurnikan batu jiwa pedang. Semua orang terkejut dan tak bisa berkata-kata. Roh senjata, ini adalah aura roh senjata. Yuan Cheng sangat gembira hingga hampir tak bisa menahan diri. Memang benar, itu adalah aura roh senjata. Murid rahasia senior Tai sungguh luar biasa. Iblis pedang juga sangat bersemangat. Ini, roh senjata. Yunlong tampak ngeri, ekspresinya menunjukkan ketidakpercayaan. Aura yang sangat kuat, senjata ilahi macam apa ini, begitu mendominasi. Mata indah Du Gusue melebar karena terkejut. Meskipun dia tidak mengerti pembuatan senjata, dia tahu bahwa senjata ilahi yang dibuat Lin Chen bukanlah barang biasa. Luar biasa, benar-benar luar biasa. Menyebutnya jenius dengan bakat yang tak tertandingi bukanlah sebuah pernyataan yang berlebihan. Wajah Du Yunwei bergetar, hatinya bergejolak, dan dia sangat terkejut. Niat pedang yang begitu kuat. Hanya jiwa pedang yang bisa memiliki kekuatan seperti itu. Anak ini benar-benar tidak bermain sesuai aturan, setiap kali dia melakukan sesuatu yang menakjubkan. Yuntong benar-benar terkejut, hatinya dipenuhi dengan kegelisahan. Aku sudah memimpin beberapa kompetisi penyempurnaan senjata, dan ini benar-benar pertama kalinya aku bertemu dengan seorang jenius seperti ini. Yun Luotian berkeringat dingin, mengerutkan kening sambil berpikir dalam hati, yang aneh adalah perasaanku padanya semakin kuat. Rasanya seperti pernah bertemu dengannya sebelumnya. Sementara itu, artefak-artefak yang disegel oleh Yun Yu dan yang lainnya tampak gelisah dan resah karena pengaruh aura pedang yang dahsyat. Bahkan senjata mistik kelas atas yang dibuat oleh Guqi pun terpengaruh oleh aura pedang itu, bergejolak gelisah dan ingin melawannya. Ya, Guqi dapat dengan jelas merasakan bahwa batu jiwa pedang yang telah dimurnikan oleh Lin Chen mulai terbentuk dan memancarkan aura yang mengesankan. Tidak, mustahil. Anak ini tidak akan pernah bisa memurnikan batu jiwa pedang. Bahkan jika dia cukup beruntung untuk menempa senjata jiwa, dia tidak akan pernah bisa menyaingi senjata mistik tingkat tinggi yang telah kutempa. Guqi gelisah dan dengan panik melepaskan api emas hitam untuk menempa badan pedang. Tiba-tiba, serangkaian aura pedang yang dahsyat dan tak tertandingi dilepaskan secara serentak, berbenturan dengan aura pedang yang dilepaskan oleh Lin Chen. Keduanya berbenturan dengan sengit, tak satu pun yang mau menyerah. Dentang, gelombang. Di kehampaan, energi pedang yang tak terhitung jumlahnya tampak saling berjalin dan bertabrakan dengan dahsyat, merobek arus udara sedikit demi sedikit, suara siulannya hampir menusuk gendang telinga orang. Sangat kuat. Ekspresi Yun Yue dan yang lainnya berubah drastis, wajah mereka dipenuhi kengerian. Menghadapi benturan dua aura senjata ilahi yang kuat dan mendominasi, mereka merasakan tekanan yang sangat besar bahkan berada di medan penempaan senjata. Dibandingkan dengan aura dahsyat dan ganas dari senjata-senjata suci di antara keduanya, senjata-senjata tersegel yang ditempa oleh Yun Yue dan yang lainnya tampak kusam dan kurang bersemangat. Menghadapi serangan pedang yang begitu dahsyat, Lin Chen tetap tenang, pikirannya seolah menyatu dengan tubuh pedang. Tangannya bergerak dengan anggun, melepaskan energi pedang dan pola api yang menyatu dan mengalir ke dalam bentuk pedang. Oleh karena itu, ukiran tersebut disempurnakan dan kemudian diukir secara akurat pada badan pedang dalam bentuk susunan tertentu. Dengan setiap pancaran energi pedang dan pola api, aura pedang yang muncul secara tak sengaja menjadi semakin agresif. Aura itu tampak memiliki kekuatan tak terbatas, aura pedangnya yang ganas dan tak terhingga mengancam untuk menghancurkan langit. Bang, gelombang. Arus udara bergemuruh dan berputar-putar, dan ruang hampa bergetar dan berguncang. Dua serangan pedang yang kuat dan dahsyat itu berbenturan dengan sengit, seperti api dan air. Meskipun senjata suan tingkat tinggi milik Guqi sama-sama mengesankan, senjata jiwa milik Lin Chen yang secara bertahap terbentuk bahkan lebih baik, dan mulai terbayangi olehnya. Senjata suan kelas atas, siapa yang bisa menyainginya? Tidak, mustahil. Tidak ada yang bisa mengalahkan senjata suan kelas atas milikku. Mata Guqi memerah, ekspresinya penuh amarah, dan dia dengan marah meneriakkan kata-katanya untuk memprovokasi, bocah. Jika kau tidak berhenti, nyawa Jalang Qin Yao akan dalam bahaya. Disayangkan. Lin Chen menempa senjatanya dengan sepenuh hati, telah lama melupakan segalanya, tekadnya sekuat batu. Sekeras atau semarah apapun transmisi telepati Guqi, itu tidak dapat menembus atau mengganggu pikiran Lin Chen. Pikiran Lin Chen tenang, dan seluruh tubuhnya menjadi halus, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Bersama dengan kuali Xuan Huang, dia memancarkan aura pedang yang kuat dan mengagumkan.
Ledakan. Kuali Xuan Huang meraung seperti guntur, melepaskan gelombang energi pedang yang mengerikan yang menyapu segala arah dengan cara melahap, seolah-olah secara paksa menciptakan zona vakum yang tak dapat ditembus. Tiba-tiba, mata Lin Chen tiba-tiba terbuka lebar, tajam seperti pedang, tak tertandingi ketajamannya. Cepat, gelombang. Lin Chen berteriak tajam, dan dengan jentikan jarinya, secercah energi pedang terakhir, seperti sebuah sentuhan jenius, dengan sempurna memasuki badan pedang. Bang! Kuali Xuan Huang bergetar hebat sekali lagi, memengaruhi pikiran semua orang yang hadir. Momen selanjutnya. Di dalam kuali Xuan Huang, cahaya keemasan bersinar terang, dan kobaran api membumbung tinggi ke langit. Di antara langit dan bumi, sumber spiritual yang sangat besar, yang tampaknya berpusat pada kuali Xuan Huang, melonjak keluar dalam arus yang dahsyat, seketika menelan kuali tersebut. Kemudian, sumber itu meledak dengan cahaya yang sangat menyilaukan, menyelimuti segala arah dan sangat merangsang mata semua orang, mengaburkan sosok Lin Chen. Momen itu, semua tetua yang berkuasa di mimbar tinggi berdiri bersama, menatap dengan takjub, menantikan kelahiran senjata ilahi yang tiada bandingnya. Hah, ekspresi Guqi membeku, firasat buruk merayap ke dalam hatinya. Tatapan Lin Chen tajam, dan telapak tangannya dipenuhi dengan kobaran api keemasan yang berkilauan dengan cahaya surgawi. Senjata ilahi telah muncul. Lin Chen berteriak, telapak tangannya bagaikan petir, melonjak di dalam kuali Xuan Huang. Kobaran api yang luas dan menyala-nyala, seperti arus deras yang mengamuk, disertai momentum yang tak tertandingi, meraung menembus langit seperti naga ilahi yang melayang ke angkasa. Suara mendesing. Suara pedang yang jernih dan tajam menusuk hati setiap orang dan mengguncang langit. Cahaya ilahi yang menyilaukan, seperti kelahiran senjata ilahi yang tak tertandingi, muncul dari lautan api yang luas, seperti komet, disertai dengan dentuman yang menggema, melesat lurus ke langit. Tiba-tiba, Lin Chen mendorong tubuhnya dengan kakinya dan melompat ke udara, seperti seorang raja, mengangkat pedangnya ke atas. Momen itu, melayang di udara, Lin Chen berdiri dengan gagah perkasa layaknya seorang kaisar, pedang di tangan, memandang rendah dunia. Tubuhnya lurus seperti pedang, dan aura yang dipancarkannya seperti dewa yang agung dan perkasa, mengendalikan semua makhluk hidup dan memandang rendah alam fana. Pedang di tangannya, diterangi oleh cahaya matahari terbenam, berkilauan dengan cahaya ilahi yang sangat merangsang mata setiap orang dan menyerang pikiran mereka dengan dahsyat. Rasanya seolah Lin Chen tidak memegang pedang, melainkan sebuah jiwa. Megah dan bersemangat, ringan seperti daun, ia perlahan melayang turun dari langit dengan pedang di punggungnya. Dalam sekejap, keheningan menyelimuti seluruh ruangan, semua mata tertuju pada Lin Chen. Kejutan itu bagaikan sambaran petir, mengguncang jiwa mereka dengan hebat dan membuat mereka terdiam sesaat. Ini, Guqi menatap tak percaya, wajahnya membeku seperti patung batu, terdiam karena terkejut. Jiwa pedang, ini jiwa pedang, ini benar-benar senjata ilahi, seru iblis pedang dengan gembira. Kita kalah, wajah Yuan Cheng tampak muram. Dengan mata tajamnya, ia dapat melihat dengan jelas bahwa pedang di tangan Lin Chen adalah senjata jiwa tingkat Xuan, yang mendominasi seluruh adegan. Tentu saja, Yuan Cheng tidak berpikir bahwa Guqi kalah secara tidak adil, melainkan bahwa lawannya memang terlalu kuat. Lagi pula, Guqi telah tampil sangat baik, dan Yuan Cheng cukup puas. Luar biasa, benar-benar luar biasa, setelah semua kesulitan itu, akhirnya kau tidak mengecewakanku. Emosi Yunlong meluap, dan jika bukan karena kesempatan itu, dia pasti sudah tertawa terbahak-bahak. Pertempuran hari ini sudah cukup untuk mengembalikan kejayaan keluarga pengrajin ilahi. Seru Yuntong. Saat Yun Yue menatap sosok yang gagah dan megah di hadapannya, hatinya berdebar gembira, matanya berkaca-kaca, aku sudah menyerah padamu, jadi mengapa kau terus menyentuh hatiku? Belum lagi Yun Yu, semua wanita yang hadir tak bisa menahan diri untuk tidak terpikat dan tersentuh oleh Lin Chen. Kita menang, kita benar-benar menang, aku sudah tahu, dia belum pernah kalah sebelumnya. Dugu Sue melompat-lompat kegirangan, hampir tak mampu mengendalikan emosinya. Dugu Yun mengerutkan kening, lalu berkata sambil tersenyum, senjata jiwa itu seharusnya baik-baik saja, tetapi kualitasnya masih perlu ditentukan. Lagi pula, Guqi menempa senjata Xuan kelas tinggi. Jika Xing Chen ingin menang, dia setidaknya harus menempa senjata jiwa kelas menengah. Dari semua orang yang hadir, orang yang paling terpengaruh adalah Guqi. Pada puncak kejayaannya, ketika ia paling percaya diri, Lin Chen benar-benar menempa senjata jiwa, yang tanpa diragukan lagi melemparkannya dari surga ke jurang dalam sekejap. Tidak, mustahil. Kompetisi pemurnian senjata ini adalah milikku. Tak seorang pun bisa merebut kehormatanku. Ini pasti mimpi buruk. Guqi menatap Lin Chen yang memiliki temperamen luar biasa dan berwibawa, dengan gigi terkatup. Baginya, Lin Chen adalah pemandangan yang sangat menjengkelkan dan menyakitkan. Tiba-tiba, Yuan Chengwei berbicara dengan suara tegas, Xiaoqi, kamu harus tetap tenang. Apapun hasilnya, kamu telah melakukan yang terbaik, dan penampilanmu telah memuaskan gurumu. Adapun yang disebut kemuliaan, itu tidak penting. Yang penting adalah kamu telah berkembang dan akan memiliki ruang yang lebih besar untuk berkembang di masa depan. Tidak perlu menyimpan dendam atau terlalu terobsesi dengan hal itu karena amarah sesaat. Aku mendengarnya. Guqi terbangun dengan kaget, tetapi masih dipenuhi rasa kesal dan enggan, benar. Guru benar, terlepas dari menang atau kalah, kemampuan penyempurnaan senjataku telah meningkat pesat.
Terlebih lagi, kualitas senjata jiwa yang sedang disempurnakan Xing Chen masih perlu ditentukan. Jika di bawah tingkat menengah, itu tidak akan mampu mengalahkanku dalam hal kualitas, dan aku masih punya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Tetapi, senjata jiwa yang ditempa Lin Chen memiliki aura yang begitu kuat, mungkinkah itu benar-benar senjata jiwa biasa? Bagian 946. Lin Chen berdiri tegak dengan pedang di punggungnya, sekokoh batu, tak bergerak dan mempesona. Pedang ini terlihat sangat tajam dan mengesankan. Luar biasa, di bawah tempaan api pedang dan pola pedang, batu jiwa pedang tidak hanya tidak mengalami kerusakan atribut, tetapi berhasil ditempa menjadi senjata ilahi. Dengan bakat penempaan ini saja, sudah cukup untuk menyaingi ahli pemurnian senjata tingkat 6. Apakah itu senjata ilahi atau bukan masih perlu dipastikan, tetapi saya rasa itu tidak akan buruk. Aku juga berpikir begitu, ini setidaknya artefak jiwa Suan tingkat rendah, atau bahkan lebih tinggi. Meskipun kita memiliki keunggulan dalam hal kualitas senjata jiwa, jika itu adalah senjata jiwa Suan kelas rendah, itu tidak akan pernah bisa melampaui senjata Suan kelas tinggi. Semua orang takjub, setelah menyaksikan pertunjukan pembuatan senjata yang luar biasa. Langkah selanjutnya adalah menentukan apakah pedang yang ditempa Lin Chen benar-benar asli. Fiuh. Tokoh-tokoh terhormat di mimbar tinggi itu, menyadari bahwa mereka telah kehilangan ketenangan sesaat, menenangkan diri dan duduk. Saudara Iblis Pedang, bagaimana pendapatmu tentang pedang yang ditempa Xing Chen? Tanya Yuan Cheng agak gugup, setelah kehilangan kepercayaannya pada muridnya. Dilihat dari penampilannya, pedang ini memang luar biasa. Namun, pedang ini belum dibuka segelnya dan masih perlu dinilai. Iblis Pedang berkata dengan sungguh-sungguh, tetapi pedang yang dapat ditempa dengan menggabungkan api pedang dan pola pedang, lalu menggunakan batu jiwa pedang, pastilah luar biasa. Yuan Cheng mengangguk sedikit, ekspresinya serius, dan menghibur dirinya sendiri, tapi penampilan Xiaoqi kali ini tidak buruk. Sekalipun kalah, dia kalah dengan cara yang bermartabat. Memang, Xiaoqi telah membuat kemajuan besar setelah kompetisi yang seru ini. Asalkan dia kembali dan berlatih lebih banyak, dia seharusnya bisa mencapai level perajin senjata tingkat 6 secara stabil. Bahkan jika dia kehilangan kehormatan, dia memenangkan masa depan. Iblis Pedang merenung. Akhirnya, aku bisa bernapas lega. Anak ini telah memberikan banyak kejutan. Bahkan aku pun merasa tegang karena ulahmu. Kata Yunlong sambil tersenyum, memuji Lin Chen setinggi langit. Akhirnya selesai juga. Dugu Sue menghela napas lega, menenangkan dirinya, dan bertanya dengan ekspresi terkejut, "Kakek, kau punya mata yang tajam. Menurutmu, pedang yang ditempa oleh Xing Chen akan mencapai tingkatan apa?" Sulit untuk mengatakannya, kita hanya akan tahu setelah saya memeriksanya sendiri. Dugu Yun tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, Xing Chen melakukan pekerjaannya dengan sangat baik selama seluruh proses penempaan senjata. Setidaknya saya tidak merasakan kesalahan apapun. Pedang yang dia tempa pasti tidak akan buruk." Aku juga berpikir begitu. Dugu Sue mengangguk, diam-diam merasa senang. Lin Chen. Bajingan, beraninya kau menipuku. Tunggu sampai kompetisi pemurnian senjata selesai, dan aku akan lihat bagaimana aku menghadapimu. Yun Yue dan yang lainnya sudah bermandikan keringat dingin, dan beberapa bahkan sudah menyerah. Baik senjata Suan kelas atas yang dibuat oleh Gu Qi maupun senjata jiwa luar biasa yang dibuat oleh Lin Chen tidak dapat menandingi mereka. Tak perlu diragukan lagi, Gu Qi telah menunjukkan performa di luar kemampuannya yang biasa, bahkan memecahkan rekor dari kompetisi pemurnian senjata sebelumnya. Jika ia kalah dari Lin Chen dalam keadaan seperti ini, ia mungkin akan sangat frustrasi hingga ingin membenturkan kepalanya ke tembok. Tenang, tenang, aku harus tenang. Meskipun aku berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam hal momentum, apa yang telah kumurnikan adalah senjata Suan kelas atas. Dari segi kualitas, itu bukanlah sesuatu yang mudah dilampaui. Gu Qi menenangkan dirinya sendiri, meskipun merasa gelisah. Saat ini juga, Yun Luotian tersadar dari lamunannya dan berkata dengan suara berat, "Terima kasih atas penampilan keterampilan pembuatan senjata yang luar biasa ini. Untuk memastikan keadilan, saya ingin mengundang keempat tetua dari persekutuan pembuat senjata untuk bergabung dengan saya dalam menilai kualitas harta karun yang dibuat oleh setiap peserta. Kami akan melakukan evaluasi komprehensif terhadap harta karun yang dibuat oleh setiap peserta dan mengklasifikasikannya ke dalam 9 tingkatan bintang." Langsung, 4 pria lanjut usia, mengenakan jubah indah, dengan penampilan bermartabat dan mata yang dalam, melangkah ke lapangan penempaan senjata. Keempat tetua dari persekutuan pemurnian senjata ini semuanya telah mencapai tingkat pemurnian senjata tingkat 8 dan memiliki otoritas yang sangat tinggi di bidang pembuatan senjata. Urutan penilaian instrumen didasarkan pada urutan penyajian karya masing-masing peserta. Yang pertama adalah Tianhen dari Sekte Pedang Surgawi. Tak mampu menahan godaan. Yun Luotian dan keempat tetua melangkah maju dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Tolong angkat tungkunya." "Iya," jawab Tianhen dengan tenang, setelah lama kehilangan kepercayaan diri untuk memenangkan kejuaraan di bawah sorotan Lin Chen dan Gu Qi. Dan ternyata ada di sana. Pedang yang ditempa Tianhen adalah pedang pendek dengan tampilan sebening kristal, dan memang merupakan pedang yang bagus. Yun Luotian dan keempat tetua secara bergantian melakukan evaluasi komprehensif, dan kemudian masing-masing menyusun opini evaluasi komprehensif mereka sendiri. Memang, pedang ini berelemen api, diresapi dengan roh api yang unggul, berkualitas sangat tinggi, mampu memotong besi seperti lumpur, dan sangat tajam. Pedang ini telah memenuhi persyaratan senjata Suan tingkat menengah.
Secara keseluruhan, pedang ini dinilai sebagai pedang bintang 6. Yun Luotian merenung. Terima kasih, Tetua. Tianhen membungkuk dengan hormat. Mampu memurnikan senjata Suan bintang 6 tingkat menengah sudah melampaui kemampuan normalnya, dan memenangkan kejuaraan jelas bukan hal yang mungkin. Yang berikutnya adalah Yun Yu. Sebagai tuan rumah, Yun Yue dan semua orang di lembah awan terbakar sangat menantikan hasil pembuatan senjatanya. Yun Yu juga menempa sebuah pedang, tetapi bilahnya lebih tipis dan lebih tajam. Yun Luotian dan para tetua, dengan wajah tegas dan tidak memihak, dengan cermat memeriksa bukti-bukti tersebut. Waktu yang lama. Setelah berdiskusi dengan para tetua, Yun Luotian memberikan evaluasi yang paling komprehensif, berkata dengan suara berat, sebuah senjata Suan tingkat menengah dengan roh senjata yang unggul. Pedang ini diresapi dengan pola susunan dan teknik rahasia, yang sangat meningkatkan kekuatannya. Secara keseluruhan, pedang ini dinilai sebagai senjata bintang 7. Tingkat 7 bintang, sudah merupakan senjata Suan tingkat menengah yang unggul. Sebagai tuan muda lembah awan berkobar, kakak senior Yun Yu memang telah memenuhi reputasi lembah awan berkobar. Sayang sekali, seandainya kakak senior Yun Yu terlahir sebagai perempuan, dia pasti akan menjadi naga sejati di masa depan. Cek, memangnya kenapa kalau aku seorang wanita? Ada banyak sekali wanita luar biasa di dunia ini yang prestasinya jauh melampaui kalian. Kalian para pria tak tahu malu berani mengkritik kami para wanita. Para penonton di luar tempat acara merasa kagum dan berdiskusi, dan beberapa wanita yang lebih berani bahkan memulai perkelahian, membuat suasana menjadi cukup heboh. Tidak buruk, Xiao Yue tampil jauh lebih baik dari yang diharapkan. Yun Long tersenyum puas. Menghadapi lawan tangguh Guqi dan kuda hitam Lin Chen, Yun Long tidak pernah menyangka Yun Yu bisa memenangkan kejuaraan. Akan cukup baik jika dia bisa mendapatkan peringkat yang bagus. Yang ketiga juga bernama Nalan King, yang merupakan seorang wanita. Belati buatan Nalan King, setelah dinilai oleh Yun Luotian dan yang lainnya, ternyata sedikit lebih rendah kualitasnya daripada belati buatan Yun Yue, hampir tidak mencapai tingkatan bintang 6. Kemudian, para kontestan lainnya juga membuat artefak magis unik mereka sendiri, termasuk berbagai jenis pedang, tombak, dan pisau. Kualitasnya umumnya bagus, setidaknya mencapai tingkat artefak Suan kelas rendah, mulai dari 4 hingga 7 bintang. Pada akhirnya, hanya Guqi dan Lin Chen yang tersisa. Faktanya, Guqi mendapat keuntungan lebih dulu daripada Lin Chen, karena Guqi adalah orang pertama yang memulai penilaian. Akhirnya tiba giliran kakak Guqi. Apakah masih perlu penilaian? Ini jelas merupakan artefak Suan kelas atas. Memang benar, pedang yang baru saja ditempa oleh kakak Guqi sungguh mengagumkan. Terlebih lagi, pedang itu ditempa dari begitu banyak batu mulia yang telah dimurnikan, jadi kualitasnya jelas bukan sekadar biasa. Memecahkan rekor sudah pasti. Semua orang penuh percaya diri, tetapi mereka tetap menunggu hasilnya dengan penuh harap. Sebagai murid utama Yuan Cheng, Yun Luotian dan yang lainnya juga bertindak dengan sangat hati-hati, tersenyum ramah sambil berkata, "Keponakan Gu, tolong angkat tungkunya." Bang! Guqi bersikap arogan dan mendominasi, memocok kuali dengan lambaian tangannya. Suara mendesing. Suara dentingan pedang bergema, dan pelangi yang menyala-nyala bersinar terang. Ekspresi Guqi dingin dan angkuh. Dia mengangkat tangannya dan memperlihatkan pedang panjang berwarna merah menyala, yang memancarkan energi pedang yang sangat tajam. Cahaya dinginnya berkilauan dan kilau sebening kristalnya sangat menyilaukan. Pedang yang sangat bagus. Yun Luotian dan yang lainnya tak kuasa menahan diri untuk berseru kagum. Para tetua, tolong periksa pedangku. Kata Guqi dengan angkuh, melirik dingin ke arah Lin Chen dan bergumam, "Anak muda. Jika aku kalah darimu bahkan seperti ini, maka aku akan benar-benar yakin. Tapi kurasa kau hanya menggertak. Senjata Suan kelas tinggi bukanlah sesuatu yang bisa kau kalahkan." Tak mampu menahan godaan. Yun Luotian dengan hati-hati mengambil pedang panjang itu, pedang itu masih hangat, dan dia bisa merasakan panasnya yang menyengat saat memegangnya. Keempat tetua, yang juga teliti dalam penilaian mereka, bergantian memeriksa pedang itu. Mata mereka berbinar, dan mereka menggumamkan pujian mereka, jelas sangat menghargai senjata yang ditempa oleh Guqi. Waktu yang lama. Yun Luotian tersenyum penuh persetujuan, pedang ini dibuat dengan sangat indah, berkualitas sangat tinggi, dan dipenuhi energi spiritual. Selain itu, pola ukirannya sangat jelas, memberikannya peningkatan atribut yang kuat. Di antara senjata mistis, ini tidak diragukan lagi adalah mahakarya kelas atas. Setelah jeda, Yun Luotian melanjutkan, seperti kata pepatah, tidak ada yang sempurna. Bahkan harta karun yang paling sempurna pun memiliki kekurangannya. Meskipun pedang ini memiliki spiritualitas yang sangat tinggi dan sangat tajam, satu-satunya kekurangan kecilnya adalah agak terlalu agresif. Jika seorang kultivator pedang dengan temperamen buruk menggunakan pedang ini, itu pasti akan memengaruhi pikiran mereka. Oleh karena itu, setelah diskusi komprehensif antara saya dan para tetua, kami akhirnya menetapkan bahwa pedang ini diberi peringkat bintang 8. Memang, Guqi memasuki dunia penempaan senjata dengan sedikit rasa kesal. Senjata Suan kelas tinggi yang ia tempa memang sempurna, tetapi roh senjata yang ia ciptakan membawa sebagian rasa kesal di dalam hatinya. Terima kasih, para tetua. Guqi mengangguk sedikit. Dia sangat mengenal pedang yang telah ditempanya sendiri, jadi dia tidak berani mempertanyakan otoritas Yun Luotian dan yang lainnya. 8 bintang. Benar-benar 8 bintang. Senjata bintang 8 pastilah senjata Suan kelas atas.
Sayang sekali, seandainya bukan karena kebencian besar kakak senior Guki terhadap bintang-bintang, pedang ini pasti akan sempurna. Itu tidak sepenuhnya benar. Jika bukan karena Xing Chen, saya khawatir kakak senior Guki tidak akan memiliki motivasi sebesar itu untuk tampil di luar kemampuannya yang biasa. Iya, penampilan kakak Guki di kompetisi pembuatan senjata tahun ini sangat luar biasa. Bahkan jika kakak Jian Yan masih hidup, dia mungkin akan dikalahkan oleh kakak Guki. Karena tingkatan pedang yang ditempa kakak Guki sudah ditentukan, aku ingin tahu tingkatan apa yang telah dicapai oleh senjata jiwa yang ditempa Xing Chen. Lagi pula, 8 bintang sudah mendekati sempurna. Bisakah Xing Chen benar-benar terus melampauinya? Kerumunan itu bergumam di antara mereka sendiri, merasa senjata jiwa yang dibuat Lin Chen semakin misterius dan penuh dengan antisipasi. Bahkan para sesepuh terhormat dan tokoh-tokoh berpengaruh di mimbar tinggi, serta tokoh-tokoh terkenal dari berbagai bidang dalam dunia persenjataan, dipenuhi dengan harapan akan Lin Chen. Lagi pula, hasil pembuatan pedang Guki sudah pasti, sekarang terserah Lin Chen untuk melihat apakah dia bisa melampauinya. Bagian 947. Dalam penilaian peringkat bintang, Guci menonjol dengan peringkat 8 bintang. Akhirnya, tibalah giliran Lin Chen. Aku sangat gugup. Peringkat 8 bintang memang terlalu sulit untuk dilampaui. Senjata jiwa yang dibuat oleh Xing Chen memang mengesankan, tetapi itu hanya karena peningkatan senjata jiwa tersebut. Tingkat sebenarnya masih perlu ditentukan. Semua mata tertuju pada mereka, dengan penuh harap menantikan kedatangan mereka. Nak, masa kejayaanmu harus berakhir di sini. Wajah Guki tampak muram. Yun Luotian dan keempat tetua itu juga cukup penasaran dan perlahan-lahan berjalan pergi. Teman muda, aku minta maaf atas kelalaianku, kata Yun Luotian sambil tersenyum. Anda terlalu baik, tolong periksa pedang ini, tetua. Lin Chen dengan sopan menyerahkan pedang panjang itu. Dalam sekejap, suasana di ruangan itu menjadi hening, semua orang menonton dengan penuh harap, bahkan lebih gugup daripada Lin Chen sendiri. Bilahnya tipis dan tajam, dengan pola yang jelas dan kualitas yang sangat baik, ini jelas pedang yang bagus. Yun Luotian menganalisis dengan cermat, lalu mengerutkan kening dan berkata, meskipun pedang ini memiliki roh senjata, sayangnya ia kekurangan beberapa spiritualitas. Berdasarkan penilaian komprehensif, pedang ini adalah senjata Suan Soul tingkat rendah, dengan tingkatan 6 bintang. 7 bintang. Kenapa hanya ada 7 bintang? Ini benar-benar senjata Suan kelas rendah. Sekalipun roh senjatanya dimurnikan, kualitasnya tidak bisa dibandingkan dengan senjata Suan kelas tinggi. Sayang sekali, sepertinya Xing Chen terlalu fokus pada pemurnian roh senjata, dan mengabaikan spiritualitas asli pedang tersebut. Itu tidak masuk akal. Aura pedang barusan bahkan mengalahkan senjata Suan kelas tinggi yang ditempa kakak senior Guki. Mungkinkah tetua Luotian dan yang lainnya salah menilai? Dari mana kau mendapatkan keberanian untuk mempertanyakan otoritas tetua Luotian dan yang lainnya? Bagaimanapun juga, cukup bagus bahwa Xing Chen mampu menempa senjata Suan Soul tingkat rendah untuk pertama kalinya. Setidaknya dia sudah memiliki potensi untuk maju menjadi pemurni senjata tingkat 6. Jika Xing Chen memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kompetisi pemurnian senjata berikutnya, tidak akan ada yang mampu menyainginya. Tapi akankah kakak senior Guki membiarkan Xing Chen pergi? Semua orang menghela napas menyesal. 7 bintang. Bagaimana mungkin hanya ada 7 bintang? Dugu Sue sulit menerimanya. Itu tidak buruk. Lagi pula, Xing Chen sendiri kurang berpengalaman dalam menempa senjata, dan batu jiwa pedang sangat sulit dimurnikan. Mampu mencapai level bintang 7 sudah merupakan kejeniusan di antara para jenius. Dugu Yun menghela napas, begitu dia benar-benar dewasa, melampaui Guki hanyalah masalah waktu. Bukankah itu berarti Xing Chen sudah kalah? Tanya Dugu Sue dengan heran. Mungkin, Dugu Yun mengangguk sedikit, tidak mampu memberikan bantuan lebih lanjut. Kenapa hanya bintang 7? Dan sosok bertopeng itu sangat tenang. Mungkinkah ada hal lain yang terjadi? Yun Yue mengerutkan kening, merasa sulit mempercayai hasilnya. Senjata jiwa bintang 7. Meskipun di bawah ekspektasi, ini masih cukup luar biasa. Yun Long mengangguk setuju. Dia tidak terlalu berharap Lin Chen akan memenangkan kejuaraan, melainkan lebih menghargai potensi Lin Chen. Kelas bintang 7. Sayang sekali, Yuan Cheng menghela napas pelan. Aneh, mungkinkah pola pedang yang diberikan oleh atribut batu jiwa pedang telah menciptakan aura palsu? Iblis pedang mengerutkan kening dan berkata, tapi barusan aku jelas merasakan bahwa pedang ini memiliki aura yang mengesankan, dan seharusnya bukan hanya kelas rendah. Seandainya bukan karena statusnya, iblis pedang itu pasti akan tergoda untuk melakukan penilaian secara pribadi. 7 bintang, 7 bintang, haha, apa aku tidak salah dengar? Guki tertawa penuh kemenangan, mengejek, sungguh alarm palsu. Sepertinya aku terlalu overestimatedmu. Setelah terdiam sejenak, Guki berkata kepada Yun Luotian, tetua Luotian, Anda dapat mengumumkan hasil akhir kompetisi sekarang. Saya masih memiliki urusan yang belum terselesaikan dengan rekan Taois Xing Chen. Sepertinya Starry Sky ditakdirkan untuk kalah. Xing Chen dan kakak senior Guki telah membuat kesepakatan sebelumnya bahwa siapapun yang kalah harus memakan sejumlah besar emas murni. Bukankah itu akan membunuh seseorang? Xing Chen masih terlalu arogan dan sombong. Sebagai murid pertama tetua Yuan Cheng dan salah satu dari 10 jenius agung domain berkabut, bagaimana mungkin dia bisa dikalahkan dengan begitu mudah?
Iya, Xing Chen mampu mengalahkan kakak senior Jianyan di ronde sebelumnya, yang sebagian besar karena keberuntungan. Tetapi ronde ketiga adalah ujian sejati dari kekuatan komprehensif. Xing Chen sendiri kurang berpengalaman dalam menempa senjata, jadi akan sangat aneh jika dia bisa mengalahkan kakak senior Guqi. Orang-orang membicarakan masalah itu dan merasa kasihan pada Lin Chen. Yun Luotian juga tampak malu. Sebenarnya, dia juga sangat menghargai Lin Chen, jadi dia bertanya, "Teman muda, apakah Anda keberatan dengan penilaian kami?" "Tentu saja," jawab Lin Chen langsung. Para tetua Yun Luotian mengerutkan kening. Trik apa lagi yang direncanakan Xing Chen kali ini? Trik apa lagi yang bisa kau mainkan? Kau memang tidak mau menyerah, kan? Jadi kau berani mempertanyakan otoritas para tetua hanya karena kau tidak mau menerima kekalahan. Kukira Xing Chen sangat berkelas dan murah hati, tapi sepertinya dia hanya seorang munafik yang menolak mengakui kekalahan. Semua orang menggelengkan kepala dan menyampaikan pendapat mereka. Guqi mencibir, "Nak, jika kau tidak bisa menerima kekalahan, katakan saja. Tidak perlu terus bersikap pura-pura. Apa yang sudah terjadi, terjadilah, dan kau tidak bisa mengubahnya hanya dengan beberapa kata." Lin Chen mengabaikan Guqi dan menangkupkan tangannya, berkata, "Mohon maaf atas kekasaran saya tentu saja tidak berani mempertanyakan wewenang para tetua. Dan para tetua benar, meskipun pedang ini memiliki roh senjata, ia kekurangan spiritualitas, itu karena pedang ini masih agak kurang dalam penyempurnaan. Kau mempermainkanku. Tanpa roh, itu hanyalah pedang mati. Apa kau pikir kau bisa memberinya roh lagi?" kata Guqi dengan nada menghina dan sangat tidak sabar. Yun Luotian mengerutkan kening. Dia benar-benar kagum dengan proses penempaan senjata Lin Chen, dan dia tidak melihat kesalahan apapun. Dia juga berpikir bahwa pedang ini cukup luar biasa. Tanpa ragu, Yun Luotian berkata, "Maafkan penglihatan saya yang buruk, tetapi mungkinkah ada rahasia tersembunyi di pedang ini?" "Iya, pedang ini tidak kekurangan semangat, melainkan kekurangan nutrisi energi spiritual," jawab Lin Chen. "Omong kosong. Apa kau pikir pedangmu bisa menyerap energi spiritual?" balas Guqi dengan dingin. "Selamat, kamu benar." Lin Chen tersenyum misterius. "Haha, ini lelucon paling bodoh yang pernah kudengar. Jika pedangmu benar-benar bisa menyerap energi spiritual, maka aku akan memberimu senjata suan kelas atas ini." Guqi tertawa sinis. "Benarkah itu?" tanya Lin Chen balik. Kata-kata seorang pria sejati sama berharganya dengan janjinya. Guqi menyatakan dengan percaya diri, lalu, setelah berpikir sejenak, bertanya dengan seringai sinis, "Bagaimana jika kau tidak bisa melakukannya? Lalu apa yang akan kau lakukan?" "Jika kau tidak bisa melakukan itu, maka aku akan memberimu kuali Suan Huang ini," jawab Lin Chen tanpa ragu-ragu. "Astaga, itu kuali Suan Huang. Bagaimana bisa kau memberikannya begitu saja? Sepertinya bintang-bintang benar-benar sudah gila. Meskipun aku tahu ini sulit dipercaya, entah kenapa, aku selalu merasa bahwa bintang-bintang pada akhirnya akan memberikan kejutan yang tak terduga. Mengapa aku merasa ada kebenaran di baliknya?" Semua orang terkejut dan bingung. "Saudara Iblis Pedang, bagaimana menurutmu?" Ekspresi Yuan Cheng serius, dan dia bisa tahu bahwa Lin Chen tidak sedang bercanda. Kuali Suan Huang adalah pusaka berharga dari keluarga pengrajin ulung. Xing Chen tidak akan memperlakukannya dengan enteng. Mungkin pedang ini benar-benar menyimpan rahasia tersembunyi, kata Iblis Pedang dengan sungguh-sungguh, penuh antisipasi. Anak itu terlalu licik. Sepertinya Guqi akan menderita lagi. Yunlong menggelengkan kepalanya. "Hehe, seharusnya aku sudah tahu. Lin Chen memang pelit. Dia satu-satunya yang memanfaatkan orang lain. Hampir tidak mungkin orang lain memanfaatkannya." Dugu Sue terkekeh sendiri, sudah cukup terbiasa dengan tipu daya Lin Chen. Orang ini, begitu mendapat kesempatan, dia tidak akan pernah melepaskannya. Yun Yue menggelengkan kepalanya dan tersenyum, akhirnya merasa lega. Selama Lin Chen berani bertaruh, dia benar-benar yakin. Guqi sangat gembira. Hasil pertempuran sudah ditentukan, dan Lin Chen bahkan akan memberinya sebuah kuali berharga. Itu seperti rezeki nomplok. "Haha, nak, kau sendiri yang bilang, jadi jangan mengingkari janjimu." Guqi tertawa puas, lalu berkata dengan hati-hati, "Tentu saja, ada satu syarat lagi, meskipun pedangmu bisa menyerap energi spiritual, jika kualitasnya masih tidak bisa melampaui senjata suan kelas atas milikku, maka kau kalah." "Tentu saja, saya percaya para tetua akan memberikan penilaian yang paling adil," kata Lin Chen dengan penuh percaya diri. "Memang, jika pedang yang kau tempa, anak muda, benar-benar memiliki kekuatan ajaib seperti itu, kami pasti akan memberikan penilaian yang paling objektif," kata Yun Luotian dengan sungguh-sungguh. Langsung, Yun Luotian mengembalikan pedang itu dan berkata sambil tersenyum, "Semoga beruntung." Lin Chen memegang pedang dengan satu tangan dan mengeluarkan batu mistik tingkat rendah dari tangannya. Batu misterius tingkat rendah. Dibandingkan dengan batu spiritual, batu ini memiliki energi spiritual yang bahkan lebih besar, mengandung energi mendalam dari langit dan bumi. Saat ini, seluruh mata di ruangan itu sekali lagi tertuju pada Lin Chen, dipenuhi rasa ingin tahu dan antisipasi. Guqi juga merasa sangat gelisah, berpikir dalam hati, cara anak ini agak jahat, dan dilihat dari keseriusannya, sepertinya dia tidak bercanda. Tidak, bagaimana mungkin aku meningkatkan moral orang lain dan menurunkan moralku sendiri? Bahkan jika pedangnya memiliki kemampuan menyerap roh, itu tidak dapat mengubah kualitas pedang, itu hanya usaha yang sia-sia.
Di bawah sorotan lampu, mata Lin Chen menajam, dipenuhi rasa percaya diri yang kuat. Sekarang, Lin Chen mengaktifkan pedang itu dengan memanipulasi energi mendalam naga bintang. Mendering. Pedang panjang itu berdentang, melepaskan gelombang energi pedang yang sangat tajam. Suara mendesing. Lin Chen menusukkan pedangnya ke batu Suan, dan gumpalan ki naga bintang Suan meresap ke dalam batu Suan, saling menarik satu sama lain. Momen selanjutnya. Energi spiritual yang melimpah di dalam batu hitam itu melonjak keluar seperti bendungan yang jebol, mengalir deras ke dalam pedang. Dalam sekejap, pedang itu memancarkan cahaya yang menyilaukan dan sangat terang, dan pupil mata semua orang yang hadir melebar dengan cepat. Semangat dari artefak tersebut. Seluruh hadirin terkejut dan sangat takjub. Terlihat jelas bahwa pedang panjang di tangan Lin Chen dengan rakus dan panik menyerap energi spiritual batu Suan, seperti cacing penghisap darah. Seolah-olah telah direvitalisasi, energi spiritual senjata itu melonjak, dan aura pedang yang dipancarkannya semakin kuat. Seperti naga yang tertidur, begitu terbangun, ia melesat ke langit. Dentang. Pedang panjang itu berdentang, bersinar ke segala arah. Aura pedang yang megah, seperti naga ilahi yang muncul dari langit, melesat lurus ke angkasa, mengguncang cakrawala. Suara pedang yang jernih bergema di seluruh dunia. Pedang ini. Seperti petir, hal itu mengejutkan seluruh penonton, membuat puluhan juta orang terdiam dan tercengang. Ini, Yun Luotian dan yang lainnya, merasakan aura roh artefak yang semakin kuat dari jarak dekat, membeku di wajah mereka, pikiran mereka terguncang, benar-benar tercengang. Cahaya pedang yang menyilaukan, disertai dengan momentum pedang yang tak tertandingi, bagaikan kedatangan seorang raja, yang mendominasi seluruh arena. Bahkan tokoh-tokoh yang paling terhormat dan berpengaruh di mimbar tinggi pun diliputi gejolak dan sangat terkejut. Guqi, tentu saja, merasa seperti menderita luka dalam ketika merasakan energi spiritual yang sangat besar terpancar dari pedang panjang di tangan Lin Chen. Wajahnya pucat pasi, dan dia gemetar hebat. Bagian 948. Suara mendesing. Suara desingan pedang memenuhi udara, dan cahaya pedang yang menyilaukan bersinar terang di langit. Lin Chen mengangkat pedangnya ke langit, aura kerajaannya mengguncang seluruh arena. Saat menatap sosok yang mempesona dan mengesankan itu, dengan tubuhnya yang lurus seperti pedang, hati orang banyak pasti tersambar petir, bergejolak seperti laut yang berbadai. Aura roh artefak yang sangat kuat. Ini bahkan melampaui senjata Suan kelas atas. Apakah ini yang disebut mengubah yang busuk menjadi yang ajaib? Ini sungguh menakjubkan, sepertinya kita benar-benar tidak bisa memandang bintang-bintang dengan pemikiran biasa. Benda ini benar-benar monster, dan juga pembuat onar, siapapun yang mengganggunya akan menderita. Kerumunan itu merasa ngeri, menatap cahaya menyilaukan di hadapan mereka, merasa seolah-olah cahaya itu membutakan mereka dan menusuk pikiran mereka, membuat mereka tidak dapat tenang untuk waktu yang lama. Pedang suci telah terbebas dari segel, bersinar terang di seluruh langit. Iblis pedang berdiri dengan penuh semangat, matanya berbinar, menatap Lin Chen seolah-olah sedang melihat harta karun yang berharga, emosinya hampir tak terkendali. Luar biasa, senjata ini sudah mencapai level senjata Suan tingkat menengah, dan dengan peningkatan roh jiwa, kekuatannya bahkan lebih besar. Dari segi tingkatan, ia telah melampaui senjata Suan tingkat tinggi. Yuan Chengwei terksenjing, tetapi dia tahu bahwa kekalahan Guqi bukanlah kekalahan yang tidak adil. Anak yang hebat, ini kejutan yang luar biasa. Yunlong sangat gembira, matanya berbinar-binar. Kakek, apa yang terjadi? Apa aku berhalusinasi? Wajah Du Gusue dipenuhi dengan keheranan dan ketidakpercayaan. Ini bukan ilusi. Anak ini benar-benar luar biasa. Seru Du Guyun dengan gembira, senjata ilahi yang tiada duanya. Sepertinya kita semua telah salah menilainya. Siapa bilang pedang seperti ini tidak memiliki kekuatan spiritual? Ini praktis artefak ilahi. Atribut penyerap roh ini sangat kuat sehingga bahkan dapat meningkatkan tingkatan pedang, yang setara dengan memiliki potensi pertumbuhan tanpa batas. Menyebutnya sebagai senjata ilahi bukanlah suatu hal yang berlebihan. Yun Tong sangat gembira dan berseru dengan antusiasme yang tak terkendali, bahkan seorang ahli senjata tingkat 7 pun tidak dapat memurnikan senjata ilahi seperti ini. Bagaimana dia melakukannya? Apakah karena penggunaan api pedang dan pola pedang yang luar biasa? Bakat ini sungguh luar biasa, seru Yun Yue, merasa sangat minder. Guqi semakin terkejut, menatap pedang panjang yang berkilauan di hadapannya, ia merasa seolah jatuh dari surga ke neraka. Jantungnya berdebar kencang, matanya merah padam, dan suaranya serak saat ia berteriak, "Tidak. Mustahil. Mimpi buruk. Ini pasti mimpi buruk. Aku adalah ahli penyempurna senjata terkuat, tidak ada yang bisa mengalahkan senjata Suan kelas atas milikku. Artefak mistik kelas atas. Aku khawatir bahkan pedang itu pun akan tampak pucat jika dibandingkan dengan kehebatan pedang panjang Lin Chen." Dentang. Suara pedang itu bergema tanpa henti, sungguh menakjubkan, ketajamannya memukau, siapa yang bisa menandinginya. Waktu yang lama. Ujung yang tajam itu tersembunyi, tetapi seluruh tempat itu sunyi senyap, setenang kuburan. Semua orang masih terhuyung-huyung karena syok dan tak percaya, mati rasa dan tak mampu tersadar untuk waktu yang lama. Langsung, Lin Chen, sambil memegang pedang panjangnya, bergerak cepat dan menyerahkannya kepada Yun Luotian, berkata dengan percaya diri, "Saya mohon maaf atas keterlambatan ini. Para tetua, mohon periksa pedang ini sekali lagi." "Aku mendengarnya."
Para tetua surga Yunluo baru saja tersadar dan, seolah takut merusak pedang itu, berjingkat untuk mengambilnya. Mata mereka yang tajam dan dalam meneliti pedang itu dengan saksama. Seluruh ruangan benar-benar sunyi, kesunyian itu begitu mendalam sehingga orang bisa mendengar detak jantung yang berdebar kencang. Tiba-tiba, Yun Luotian berseru dengan gembira, pedang yang sangat bagus. Benar-benar harta karun yang tiada duanya. Pedang ini menyimpan jiwa yang sangat kuat, mampu menyerap energi spiritual untuk tumbuh, dengan potensi yang tak terbatas. Setelah jeda, Yun Luotian mengumumkan dengan lantang, sekarang pedang ini telah dibuka segelnya, jiwanya telah diperkuat oleh sumber spiritual dan telah berhasil maju ke senjata Suan tingkat menengah. Berdasarkan penilaian komprehensif, pedang ini hampir setara dengan 9 bintang. Hampir 9 bintang. Ya Tuhan, ini terlampaui, ini benar-benar terlampaui. Siapa bilang tidak ada keajaiban? Ini praktis mitos. Pewaris keluarga pengrajin ulung memang luar biasa. Keluarga pengrajin ulung, yang telah lama vakum, akhirnya akan bangkit kembali. Dengan waktu yang cukup, mereka pasti akan merebut kembali kejayaan mereka sebelumnya. Seluruh hadirin bersorak dan bertepuk tangan riuh. Ini luar biasa. Aku tahu orang ini tidak sesederhana kelihatannya. Aku akan mendapatkan harta karun ini. Iblis pedang sangat gembira, karena benar-benar lupa tentang kematian pedang api. Kita kalah, Yuan Cheng duduk dengan berat dan lemah, menggelengkan kepalanya dan menghela napas. Hehe, seperti yang kuharapkan, dia tidak mengecewakanku. Dengan bakatnya, tak seorang pun di generasi muda yang bisa menandinginya. Menjadi Grandmaster persenjataan hanya masalah waktu. Yunlong tertawa terbahak-bahak, Yue kecil, kau benar-benar telah membawa harta karun yang tak tertandingi ke lembah kita. Iya. Setelah menyaksikan penampilan spektakuler Lin Chen serta bakat dan potensinya yang luar biasa, Yunlong bertekad untuk merekrutnya dengan segala cara. Sekalipun ia tidak bisa menjadi menantu Lin Chen, ia ingin menjadi sekutu terbaik Lin Chen. Hampir 9 bintang. Hampir 9 bintang. Kakek, apa kau dengar itu? Kita menang. Bintang menang. Dugu Sue bersorak seperti burung pipit kecil yang bahagia. Bintang ini bukan Lin Chen itu, jadi mengapa dia membuatmu begitu bahagia? Dugu Yun mengerutkan kening, merasa bahwa perilaku Dugu Sue agak tidak normal. Hehe, aku tahu, tapi Xiao Sue sangat bahagia. Dugu Sue tersenyum puas. Kakek, aku yakin kau diracuni bintang ini lagi, kan? Hatimu berubah begitu cepat. Dugu Yun sedikit memutar matanya dan menghela napas dalam hati, sayang sekali, seandainya saja dia benar-benar anak bernama Lin Chen itu. Hah gelombang meskipun aku melihat kemiripan dengan Xiao Chen padanya, bagaimana mungkin itu orang yang sama? Biyun menghela napas dalam hati. Memang, bakat Xing Chen dalam pembuatan senjata dan kemampuan pedangnya jauh melampaui apa yang bisa dibandingkan dengan Lin Chen, begitu ia dikenal. Dengan bakatnya, jika diberi cukup ruang untuk berkembang, tidak akan ada yang mampu menyainginya dalam waktu dekat. Jantung Yun Yuefang berdebar gembira, wajahnya penuh kekaguman. Inilah satu-satunya pria yang ia kagumi dan satu-satunya pria yang menggerakkan hatinya. Sayangnya, pria ini bukan miliknya. Hampir 9 bintang. Ini palsu. Ini pasti palsu. Ini pasti halusinasi. Guki bergumam pada dirinya sendiri, wajahnya pucat pasi, seolah baru saja mengalami kekalahan. Dia tampak sedih, tubuhnya terhuyung-huyung, dan seluruh dunia tampak kelabu di hadapannya. Yun Luotian sangat gembira dan memberi selamat kepadanya sambil tersenyum, selamat, anak muda. Selamat, kau telah memenangkan kejuaraan dengan nama pedang yang hampir mencapai peringkat 9 bintang. Ini memiliki makna sejarah yang gemilang bagi lembah kita dan bagi semua kompetisi pembuatan senjata yang pernah diadakan. Beri nama pedang ini, anak muda, agar tercatat dalam sejarah kompetisi pembuatan senjata. Memberi nama, Lin Chen berpikir sejenak, lalu tersenyum dan berkata, pedang ini ditempa dari hati, jadi mari kita sebut saja, hati yang penuh kesadaran. Nama yang bagus sekali, Nianxin. Aku tak pernah menyangka nama pedang yang kau pilih, anak muda, akan seanggun ini. Yun Luotian memuji sambil tersenyum, tentu saja bermaksud untuk mengambil hati calon ahli persenjataan tersebut. Nianxin, itu dimurnikan untuk Qin Yao, kan? Wajah Yun Yue memerah, dipenuhi rasa iri. Persetan dengan anggapanmu yang sesat itu. Balas Guki dengan marah, pedang ini sudah melalui penilaian resmi. Dalam semua kompetisi pembuatan senjata sebelumnya, tidak pernah ada penilaian kedua. Penilaian pertama harus berlaku. Ini melanggar aturan, dan akulah pemenangnya. Keponakan Gu, dalam dunia pembuatan senjata, tidak ada otoritas absolut. Terlebih lagi, babak ketiga kompetisi itu sendiri tidak memiliki batas waktu. Jika penilaiannya salah, pemuda Xing Chen berhak untuk membersihkan namanya. Yun Luotian merenung, oleh karena itu, pemuda Xing Chen tidak melanggar aturan apapun. Guki sangat marah, wajahnya memerah, tetapi dia masih enggan menyerah. Dia berkata dingin, karena bahkan para tetua mengakui bahwa terkadang penilaian bisa salah, maka kalian seharusnya tahu betapa sulitnya memurnikan batu jiwa pedang. Tolong perhatikan lebih dekat dan lihat apakah anak ini curang atau menggunakan semacam trik untuk menyesatkan semua orang. Jangan membuat penilaian terburu-buru. Gelombang kakak Guki, kau suka sekali mengkritik hal-hal kecil, apakah kau seorang pecundang? Lin Chen mencibir, mengejek dan meremehkan. Sungguh lelucon, aku tidak bisa menerima kekalahan. Pedangmu itulah masalah sebenarnya. Sekalipun pedang ini bisa menyerap energi spiritual untuk meningkatkan levelnya, itu hanyalah kedok, hanya pertunjukan tanpa substansi.
Guki melotot dan menggertakkan giginya, marah dan malu. Hehe, karena kakak Guki bersikeras berpikir seperti itu, kenapa kau tidak mencoba kekuatan pedangku? Lin Chen mencibir. Mencoba, bagaimana cara kita mencoba? Tanya Guki. Bagaimana kalau kau menggunakan senjata Suan kelas atas di tanganmu ini untuk membandingkan ketajamannya dengan pedangku yang lemah dan tidak efektif? Kata Lin Chen sambil tersenyum mengejek. Ayo bertanding, siapa yang takut pada siapa? Seru Guki tanpa ragu, tak pernah melewatkan kesempatan untuk memulihkan harga dirinya. Yuan Cheng merasa hal itu tidak relevan dengan reputasinya dan tidak tega untuk ikut campur. Lagi pula, dia ingin melihat seberapa kuat pedang yang ditempa Lin Chen sebenarnya. Mungkin, seperti yang dikatakan Guki, itu hanyalah kedok. Kakak Guki memang sangat berani, tapi aku paling benci masalah. Bagaimana jika kakak Guki kalah lagi dan menolak mengakui kekalahan? Apakah kau akan mencari alasan lain untuk terus menggangguku? Kata Lin Chen dengan sinis. Nak, jangan terlalu sombong. Jika kau bisa mengalahkan pedangku ini, aku akan percaya. Guki menggertakkan giginya, amarahnya meluap, dengan keras kepala mempertahankan pendiriannya terhadap Lin Chen. Baiklah, kakak senior, jangan ingkar janji. Lin Chen tersenyum tipis. Mereka akan mulai berkelahi lagi. Guci ini benar-benar tidak masuk akal. Dia tidak bisa menerima kekalahan. Dia hanya mencari penghinaan. Tidak, aku juga merasa kakak Guki ada benarnya. Lagi pula, batu jiwa pedang terlalu sulit untuk dimurnikan. Dalam keadaan seperti itu, tampaknya terlalu misterius bahwa Xing Chen masih dapat memurnikan pedang kelas atas. Suasana riuh rendah dipenuhi diskusi, dengan opini yang terpolarisasi. Ini benar-benar tidak masuk akal. Apakah semua yang disebut jenius ini begitu tidak masuk akal? Dugu Sue mencemooh. Jenius, selalu ada orang yang lebih hebat darimu. Jenius hanyalah kesombongan belaka. Dugu Yun menghela napas. Mereka semua anak muda yang bersemangat, jadi tak dapat dipungkiri bahwa mereka suka bertengkar. Hanya saja obsesi Guki terlalu dalam. Saudara Yuan Cheng, kedua pemuda bersemangat ini telah bertarung sampai sejauh ini, apakah kau tidak akan turun tangan dan menghentikan mereka? Tanya iblis pedang sambil tersenyum. Iblis pedang juga telah kehilangan muka karena kematian api pedang. Kesombongan masa muda adalah masalah umum di kalangan anak muda. Mereka bisa berkelahi sesuka hati, kata Yuan Cheng dengan tenang. Lagi pula, Xiao Qi telah menjadi terlalu sombong selama bertahun-tahun. Dia benar-benar perlu diberi nasihat agar tidak menjadi sombong di masa depan. Pertempuran sengit tak terhindarkan. Bagian 949. Lin Chen dan Guki berdiri saling berhadapan, terkunci dalam konfrontasi sengit. Suara mendesing. Guki mengangkat pedangnya, yang berkilauan dengan cahaya dingin yang menyilaukan. Bilahnya setajam embun beku musim gugur, dan aura pedangnya mengancam. Sebaliknya, pedang panjang di tangan Lin Chen tidak tajam dan keheningannya agak misterius. Nak, senjata mistik tingkat tinggi yang kutempa terbuat dari 28 jenis batu olahan berkualitas tinggi dan besi aneh, diresapi dengan 580 pola mistik. Senjata ini dapat digambarkan sebagai pedang yang membelah rambut, memotong besi tanpa suara, dengan ketajaman yang tak tertandingi. Guki berkata dengan nada meremehkan, akan kutunjukkan padamu seperti apa senjata ilahi yang sebenarnya. Cukup bicara, mari kita berhadapan, kata Lin Chen dengan tenang. Jangan khawatir, aku pasti akan mematahkan pedangmu yang mencolok tapi tak berguna itu. Ekspresi Guki tampak arogan, mendominasi, dan dipenuhi kebencian. Pertempuran sengit lainnya antara naga dan harimau. Aku penasaran apakah senjata Suan tingkat atas lebih ampuh, atau apakah senjata jiwa tingkat menengah bahkan lebih hebat. Dalam duel pedang, pemenangnya seringkali dapat ditentukan dengan satu tebasan pedang. Mata para penonton berbinar-binar penuh antisipasi. Teknik pemurnian pedang terunggul. Guki meraung, suaranya dipenuhi kebencian yang mendalam, pedangnya berkilauan dengan ujung yang tajam. Suara mendesing. Satu tebasan pedang menembus langit, seperti ular putih yang menjulurkan lidahnya, mendesis dan merobek udara, secepat kilat, ketajamannya tak tertandingi, tak terkalahkan di jalannya. Membawa niat membunuh yang sangat ganas dan mengerikan, pedang itu melesat ke arah Lin Chen dengan kecepatan dan kekuatan yang luar biasa. Teknik pedang pemurnian api. Itu adalah teknik pedang andalan Guki, terutama dengan peningkatan senjata Suan tingkat tinggi, kekuatannya meningkat 10 kali lipat. Ketajamannya menembus udara dan membakar aliran udara, datang seperti angin dan guntur, mengarah langsung ke jantung Lin Chen. Namun, menghadapi pedang yang begitu kuat dan ganas, Lin Chen tetap tak bergeming, seteguh batu, hatinya setenang air. Hanya matanya yang berbinar tajam, karena ia telah mengetahui lintasan serangan pedang Guki. Ya, karena ini akan menjadi konfrontasi langsung, Lin Chen tidak berniat menghindari serangan pedang Guki. Istirahat, gelombang. Lin Chen mengeluarkan teriakan pelan, mengaktifkan roh pedangnya. Dia menghadapi aura pedang Guki yang ganas dan sangat tajam secara langsung, tanpa gentar atau menghindar, melainkan menghadapinya dengan berani. Momen itu, hampir semua penonton menahan napas pada saat yang bersamaan, menatap intensely ke arah kejadian tersebut. Gelombang. Dua bilah pedang yang kuat dan tajam, membawa niat pedang yang tak tertandingi, berbenturan dengan sengit, masing-masing memperebutkan supremasi, melepaskan kekuatan penuh senjata mereka dengan kecepatan luar biasa. Mereka bergerak seperti dua sambaran petir, saling berjalin dan melesat menembus udara. Dentang.
Kedua ujung yang tajam itu berbenturan seketika, melepaskan tampilan energi pedang yang dahsyat dan intens yang berpusat pada kedua individu tersebut, menyebar dengan liar dan tanpa henti. Mungkin tak terlihat oleh mata telanjang, tetapi Guki benar-benar ngeri ketika berhadapan langsung dengan Lin Chen. Energi pedang yang kuat dan menyala-nyala di tangannya, saat menyentuh pedang tajam di tangan Lin Chen, lenyap seperti batu yang tenggelam ke laut, dengan sebagian besar kekuatan pedangnya diserap oleh Nian Xin. Sebaliknya, setelah menyerap energi pedang yang dahsyat, pedang panjang di tangan Lin Chen kembali bertenaga. Seperti guntur, pedang itu memantul dengan kuat dan mendominasi, menutup ujungnya. Hah, Guki tampak ngeri. Baru setelah mereka benar-benar berbenturan, dia menyadari betapa menakutkannya pedang di tangan Lin Chen. Selain itu, kemampuan pedang Lin Chen lebih unggul daripada Guki. Jika sebagian besar kekuatan pedangnya diserap, Guki tidak akan mampu menghadapi Lin Chen secara langsung. Ding, gelombang. Logam itu berdentang, ujung-ujung yang tajam menghilang, dan arus udara berayun. Wajah Guki dipenuhi rasa takut. Dia merasakan energi pedang yang kuat dan mendominasi mengalir ke tubuhnya seperti guntur, menyebabkan tulang dan meridiannya sakit dan darahnya bergejolak. Dia bahkan bisa merasakan gelombang dingin yang menusuk tulang yang membuat jantungnya gemetar. Off. Guki batuk darah, menjerit, terhuyung mundur, dan wajahnya pucat pasi. Sombong. Jelas sekali, kakak senior Guki bukanlah tandingan baginya. Seperti yang diperkirakan, bahkan dengan kekuatannya yang meningkat pesat, Jian Yan tidak sebanding dengan pedang Xing Chen. Sama sekali tidak mungkin Guki dapat melampaui Xing Chen dalam ilmu pedang. Para penonton tersentak kaget, tetapi tidak terkejut dengan hasilnya. Memang pantas, dia sendiri yang menyebabkan rasa malu ini. Du Gusue mendengus, merasa sangat jijik dan kesal pada Guki karena Lin Chen. Sepertinya anak ini masih menahan sebagian kemampuan pedangnya. Du Guyun mengerutkan kening dan berkata, tapi kemampuan pedang anak ini memiliki hubungan yang dalam dengan sekte pedang, tidak heran tetua iblis pedang tertarik untuk menjadikannya murid. Serangan pedang yang sangat dahsyat, seru Yuan Cheng dengan terkejut. Memang benar, serangan pedang ini bukan karena individu, melainkan karena atribut pedang itu sendiri yang sangat kuat. Tidak hanya sangat kuat, tetapi bahkan dapat menyerap energi pedang lawan, menggunakan kekuatan untuk mengatasi kekuatan dan ketajaman untuk menembus ketajaman. Ini bisa disebut senjata ilahi. Iblis pedang itu bersemangat dan penuh pujian. Aku bisa tahu bahwa anak ini tidak menggunakan kemampuan aslinya, melainkan mengandalkan kekuatan pedangnya. Dia benar-benar sesuai dengan reputasinya, seru Yunlong dengan terkejut. Mengingat pelajaran dari masa lalu, mengapa Guki masih berani bersaing dengan Lin Chen dalam ilmu pedang? Apakah dia terlalu percaya diri dengan senjata suan kelas atas miliknya, atau dia memang terlalu bodoh? Yun Yue menggelengkan kepalanya dalam hati. Dia paling tidak menyukai orang munafik seperti Guki. Mereka semua pemuda yang bersemangat, impulsif, dan bertindak berdasarkan dorongan hati. Yun Tong menghela napas dalam hati, melirik ke mimbar tinggi, dan berpikir dalam hati, tapi karena tetua iblis pedang sudah tertarik untuk mengambil seorang murid, bahkan jika Yuan Cheng tidak puas dengan penampilan Lin Chen, dia mungkin akan turun tangan untuk membelanya, kan? Memang, kekalahan Guki jelas merupakan tamparan keras bagi Yuan Cheng di depan umum. Namun sebagai seorang ahli tingkat Grandmaster, Yuan Cheng tetap menjaga ketenangannya bahkan ketika dia dipermalukan. Guki tetap marah, menggertakkan giginya sambil berkata, ini tidak adil. Dalam hal ilmu pedang, kau lebih unggul dariku. Kau hanya unggul dalam ilmu pedang, bukan dalam pedangnya sendiri. Seperti yang diharapkan, jika kakak Guki tidak yakin, lalu mengapa kau tidak melihat pedangmu baik-baik? Apakah benar-benar setajam yang kau katakan? Kata Lin Chen dengan suara berat. Hah, Guki terkejut dan menatapnya dengan saksama. Setelah diperiksa lebih teliti, matanya hampir keluar dari rongganya karena ketakutan. Senjata andalannya yang penuh kesombongan itu ternyata retak di bagian bilahnya. Meskipun hanya sebuah lubang kecil, namun sangat menarik perhatian. Heh, senjata suci yang kau sebut-sebut itu cuma seperti ampas tahu. Lin Chen malah menambah bahan bakar ke dalam api dengan sarkasmenya. Kau, Guki sangat marah hingga wajahnya memerah dan dia merasa malu. Melihat luka sayatan di pedangnya, dia merasa sangat terhina. Emas sejati tidak takut api. Jika kakak senior Guki masih belum yakin, maka dia bisa meminta seorang Grandmaster yang lebih berwenang untuk menilainya. Kata Lin Chen dengan nada dingin. Kita kalah, amarah Guki yang terpendam langsung mereda, dan dia dengan dingin berkata, anak muda. Kau kejam, besok, tunggu saja untuk mengambil mayat wanita itu. Mengancamku, kau salah orang. Wajah Lin Chen berubah dingin. Menyebut nama Qin Yao hanya semakin memicu amarahnya. Dentang. Lin Chen melambaikan tangannya, dan ratusan keping emas murni jatuh ke tanah. Dia berkata dengan nada mengejek, sekarang aku telah mengalahkanmu, sesuai dengan perjanjian duel kita, kau harus menghabiskan semua emas murni ini. Langit. Guki sangat marah hingga alisnya berubah hijau. Yang lebih menjengkelkan lagi adalah Lin Chen telah menghasilkan begitu banyak emas murni hanya dalam 1 atau 2 hari. Jika dia menelannya, bukankah itu akan membunuhnya? Haha, ini sangat menarik. Emas murni sebanyak ini, akan menjadi masalah besar. Janji seorang pria sejati adalah jaminan yang pasti. Apakah kita menerima pria ini atau tidak bergantung pada kinerja Guki? Seluruh ruangan langsung dipenuhi tawa, penuh kegembiraan.
Guki sangat marah, menggertakkan giginya sambil berkata, "Nak, jangan pergi terlalu jauh." Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Lin Chen langsung menunjukkan perjanjian tertulis itu dan berkata dengan tegas, "Kakak Guki. Ini adalah sesuatu yang Anda tulis sendiri secara tertulis. Jangan bilang kakak Guki mencoba mengingkari perjanjian ini di depan seluruh dunia." Wajah Guki dipenuhi kebencian, giginya hampir hancur karena geram, matanya hampir menyemburkan api saat dia berkata dengan dingin, "Nak, tunjukkan sedikit belas kasihan, itu hanya kesepakatan biasa, kenapa kau menanggapinya begitu serius?" "Maaf, tapi saya orang yang menepati janji. Tentu saja, jika Anda tidak peduli dengan reputasi Anda, saya tidak bisa memaksa Anda. Lagi pula, Anda harus membangun reputasi Anda sendiri, dan saya yakin Anda tidak ingin menjadi bahan tertawaan di dunia, bukan?" kata Lin Chen dengan sinis. Guki sangat marah hingga menggertakkan giginya, tetapi ia memaksa dirinya untuk mengalah dan berkata, "Kita semua berada di kapal yang sama, tidak perlu bersikap licik seperti itu. Bagaimana kalau kita makan beberapa potong saja untuk menunjukkan rasa terima kasih kita?" "Setengah, itu batas minimumku. Apakah aku menepati janji atau tidak, itu tergantung padamu, kakak senior," kata Lin Chen sambil tersenyum. "Setengah. Aku bahkan tidak bisa menghabiskan setengahnya." Merasa telah mempermalukan dirinya, Yuan Cheng akhirnya melangkah maju dan berkata setelah berpikir sejenak, "Teman muda Xing Chen, bisakah kau membantuku?" Xiao Qi bertindak impulsif dan gegabah, dan tidak bermaksud menyinggungku. "Aku mohon kau berbaik hati, dan aku akan memberikan kompensasi yang sesuai untukmu." Tetua Yuan Cheng akhirnya muncul. "Bisakah kita tidak datang? Mengonsumsi begitu banyak emas murni sama saja dengan bunuh diri." "Ya, meskipun kakak Guki kalah kali ini, dia juga mengalami peningkatan yang signifikan." Tetua Yuan Cheng masih sangat menghargai kakak Guki, dan wajar jika dia turun tangan untuk melindunginya. Kerumunan orang ramai berdiskusi, jika Yuan Cheng tidak maju ke depan, maka tidak akan ada alasan untuk acara ini diadakan. Guki diam-diam menghela napas lega, "Guru akhirnya membela saya. Sepertinya beliau masih peduli pada saya. Awalnya saya berpikir bahwa selama Yuan Cheng turun tangan secara pribadi, Lin Chen masih akan menghormatinya. Namun, mengingat kepribadian Lin Chen, akankah dia menyerah semudah itu?" Qin Yao hampir terbunuh, dan Lin Chen telah menahan amarahnya. Dia berpartisipasi dalam acara pemurnian senjata bukan hanya untuk meraih kejayaan bagi keluarga pengrajin ilahi dan memulihkan prestise mereka, tetapi yang lebih penting, untuk menghancurkan reputasi Guki, si bajingan hina dan tak tahu malu itu. Tak mampu menahan godaan, Lin Chen menangkupkan tangannya dan berkata, "Tetua Yuan Cheng, mohon maafkan kekasaran saya. Bukannya saya tidak ingin menghormati Anda, tetapi saya selalu menjadi orang yang berprinsip, jadi tidak ada ruang untuk diskusi dalam hal ini." Aku mendengarnya. Seluruh hadirin langsung gempar, terdiam karena takjub. Apakah Lin Chen sudah gila? Ini, Yunlong juga berkeringat deras. Sungguh berani, puji iblis pedang dalam hati. Karena dia sudah membidik Lin Chen, iblis pedang tentu saja tidak akan tinggal diam jika Yuan Cheng berniat mempersulitnya. Wajah Yuan Cheng Wei berkedut, benar-benar terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka Lin Chen akan menunjukkan sikap tidak hormat kepadanya. "Kelancaran," Guki meraung, "kau pikir kau siapa? Hanya keturunan dari keluarga pengrajin ulung yang jatuh. Beraninya kau menghina tuanku, kau tidak punya rasa hormat terhadap kehidupan. Aku telah bertindak jujur dan berdiri tegak, jadi bagaimana mungkin aku menyinggung perasaanmu?" kata Lin Chen dengan bangga, kepala tegak. Menakjubkan. Semua orang di antara penonton memberikan acungan jempol kepada Lin Chen. Lin Chen jelas merupakan orang pertama yang berani tidak menghormati Yuan Cheng di depan umum. Bagian 950. Seluruh ruangan terkejut dan terdiam sepenuhnya. Karena Lin Chen adalah orang pertama yang berani menantang otoritas seorang Grandmaster, meskipun latar belakang Lin Chen adalah keluarga pengrajin ulung, mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan seluruh sekte kabut. Anak ini, tidak bisakah dia menahan amarahnya? Dia harus begitu serius. Yunlong merasa sakit kepala dan diam-diam melirik Yuan Cheng, ingin melihat sikap Yuan Cheng. Mengingat kepribadiannya, bagaimana mungkin dia bisa berkompromi? Yunyu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Meskipun Guki tentu memiliki kekurangan, bukankah cara Xing Chen berurusan dengan orang lain agak terlalu impulsif dan serius? Dugu Suebe cukup khawatir. Anak ini persis seperti Lin Chen, keduanya pemberani. Apalagi dia, bahkan aku pun harus sangat menghormati tetua Yuan Cheng. Dugu Yun menghela napas, menantang wibawa seorang Grandmaster sama saja dengan mencari kematian. Sekarang kita harus melihat apakah tetua iblis pedang akan turun tangan untuk melindunginya. Dasar orang gila, tidak bisakah dia memberi kita sedikit ketenangan? Yuntong berkeringat deras, gemetar ketakutan. Seluruh arena menjadi hening, menantikan amarah dahsyat Yuan Cheng. Meskipun Yuan Cheng tidak langsung marah, ekspresinya menunjukkan sedikit rasa malu. Sebagai seorang Grandmaster, tidak diragukan lagi ini adalah kehilangan muka yang besar karena ia bahkan tidak bisa bersikap hormat kepada seorang junior. Anak muda, berikan jalan keluar bagi orang lain, agar kalian bisa bertemu lagi di masa depan. Kalian berdua memiliki pemikiran yang sama, pilar masa depan masyarakat. Lagi pula, kalian berdua tidak memiliki kebencian yang mendalam satu sama lain, jadi mengapa harus begitu serius? Kata Yuan Cheng sambil berpikir. Kebencian, itu sangat dalam. Jika bukan karena keberuntunganku, aku pasti sudah binasa di tangan mereka dan lenyap begitu saja.
kata Lin Chen dengan suara berat. Ekspresi Guqi berubah drastis, merasa sangat bersalah. Dia buru-buru berkata, Tuan, jangan dengarkan omong kosong bocah ini. Orang gila ini tidak menghormati wewenang Anda dan sangat sombong. Dia tidak boleh dibiarkan begitu saja. Entah itu omong kosong atau bukan, kau tahu betul. Lin Chen berdiri tegak dan bangga, lalu berkata dengan suara berat, meskipun aku bukan orang penting, dan tidak berasal dari keluarga berpengaruh, aku selalu jujur, tulus, dan terbuka. Jika dunia benar-benar menghargai kekuatan, lalu kebenaran apa yang ada? Bagus sekali, ini adalah sentimen dari kita, orang-orang biasa. Meskipun hidup tak ternilai harganya, hidup tanpa martabat, hanya tunduk pada kekuasaan dan menerima penghinaan, sama sekali tidak bermakna. Benar dan salah, keadilan akan diadili oleh dunia. Seluruh hadirin dipenuhi rasa kagum dan hormat kepada Lin Chen, yang setidaknya berani bertindak dan mengungkapkan pendapatnya. Lumayan, dia punya karisma untuk menjadi Wang Xiong. Puji Yunlong. Benar sekali, itu memang seperti dirimu, kata Du Gusue dengan kagum. Kesombongan masa muda memang tidak bisa dianggap enteng, tetapi kata-katanya benar-benar menyentuh hatiku. Anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau, dan aku, di masa mudaku, tidak berbeda, kata Du Guyun dengan penuh emosi. Meskipun apa yang kau katakan masuk akal, ini hanya taruhan, kenapa kau menanggapinya begitu serius? Yun Tong diam-diam berkeringat dingin. Di sisi lain, Guqi merasa bersalah dan berkata, Nak, aku sarankan kau tahu kapan harus berhenti. Jika kau memancingku lebih jauh, aku akan mengambil nyawa wanita Qin Yao itu sekarang juga. Iblis pedang Wei Rong terkejut, tetapi ia juga tersentuh oleh karakter Lin Chen yang jujur. Ia angkat bicara untuk membantu Lin Chen keluar dari kesulitan, saudara Yuan Cheng, tampaknya dendam di antara mereka bukan hanya sekadar taruhan sederhana. Yuan Cheng mengangguk sedikit dan berpikir, meskipun aku seorang Grandmaster, aku bukanlah tipe orang yang suka pilih kasih atau melindungi muridku jika dia benar-benar melakukan kesalahan. Tuan, anak ini selalu licik dan penuh tipu daya. Jangan dengarkan omong kosongnya dan jangan sampai terperangkap dalam taktiknya yang memecah belah. Seru Guqi dengan tergesa-gesa. Diam, teriak Yuan Cheng, lalu berkata kepada Lin Chen, sahabat muda Xin Chen, dendam apa yang kau pendam terhadap muridku yang tidak pantas ini? Ceritakan semuanya padaku, dan aku akan menegakkan keadilan untukmu. Tegakkan keadilan. Wajah Guqi pucat pasi, dipenuhi rasa bersalah, dan dia menggertakkan giginya penuh kebencian, Nak. Ini peringatan terakhirku. Jangan coba-coba. Apa kau benar-benar tidak peduli dengan nyawa Qin Yao? Orang-orang yang mencapai hal-hal besar tidak mempedulikan hal-hal sepele. Mengancamku tidak ada gunanya, kata Lin Chen dengan nada sangat meremehkan. Guqi panik dan berkompromi, berkata, kau kejam. Jika kau bersedia membiarkanku pergi, aku akan memakan semua emas murni ini. Terlambat, Lin Chen mengabaikannya dan menangkupkan tangannya, berkata, terima kasih atas kemurahan hati Anda, senior. Masalah ini muncul dari pertemuan yang tidak disengaja. Silakan bicara, aku siap mendengarkan. Ekspresi Yuan Cheng menegang, dan dia tak kuasa menahan diri untuk tidak menegur Guqi dengan tegas, murid tak pantas. Jika kau berani mengganggu teman mudaku Xin Chen lagi, aku akan langsung melumpuhkan lidahmu. Ia gelombang, Guqi berkeringat dingin dan gemetar. Langsung. Lin Chen mengeluarkan batu memori, mengaktifkannya, dan memproyeksikan gambar yang jelas ke dalam kehampaan. Dalam videonya, tiba-tiba, senyum jahat Guqi muncul, dan kemudian sosok Qin Yao muncul di layar. Qin Yao, Yun Yue terkejut, lalu tiba-tiba menyadari, dan berseru kaget, tidak heran Lin Chen mengabaikan segalanya, bahkan mempertaruhkan kehormatan seorang Grandmaster, hanya untuk membela kasusnya. Ternyata Guqi benar-benar menyinggung titik lemah Lin Chen. Dia, pantas saja, Du Gusue tiba-tiba menyadari dan merasa iri, jika dia bisa begitu tanpa pamrih dan tidak takut akan kekuasaan demi aku tidak akan menyesal seumur hidupku. Du Guyun mengerutkan kening. Ia tentu saja mengetahui kisah cinta Lin Chen dan Qin Yao dan diam-diam berpikir, sebenarnya gadis kecil Qin Yao itu. Mungkinkah dia benar-benar? Xiao Yao, Bi Yunwei terkejut, sebagai muridnya yang sangat direkomendasikan, dan demi muridnya, jika sesuatu terjadi pada Qin Yao, Bi Yun tidak akan memaafkan dirinya sendiri. Saat Guqi melihat adegan dalam video itu, dia sudah membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Wajahnya pucat pasi, dan dia tampak sedih dan gelisah. Aku bisa melihatnya. Qin Yao benar-benar bingung dan tergila-gila, sementara Guqi tersenyum mesum dan mengucapkan kata-kata kotor, berniat menyerang Qin Yao. Apakah ini benar-benar kakak Guqi? Ya Tuhan, ini keterlaluan. Citra macam apa yang dia miliki? Perbuatan Guqi benar-benar mempermalukan semua orang yang saleh. Tidak tahu malu, benar-benar tidak tahu malu. Tapi siapakah wanita cantik ini? Dia memang cantik, tetapi mengingat status dan kedudukan Guqi, bahkan jika dia ingin memenangkan hati seorang wanita, dia tidak perlu menggunakan cara-cara yang hina dan keji seperti itu. Kerumunan itu dipenuhi kemarahan yang beralasan dan mulai mengkritik serta berkomentar. Sungguh pemandangan yang menyebalkan, pantas saja Lin Chen sangat marah. Ekspresi Yun Yue dingin dan penuh kebencian. Ini, Namong Hao terkejut. Ia tadinya berpikir untuk menggunakan pengaruh Guqi untuk naik pangkat dan mendapatkan keuntungan, tetapi sekarang setelah melihat Guqi dalam keadaan yang begitu memalukan, ia benar-benar harus mempertimbangkan apakah ia harus menjaga jarak dari Guqi.
Pengrajin macam apa dia? Dia benar-benar tidak tahu malu dan menjijikkan. Du Gusue tak kuasa menahan diri untuk tidak mengumpat. Dasar bajingan, Yuan Cheng meraung marah, wajahnya hampir menghitam. Saya. Guki tampak sedih dan terkulai lemas, merasa seolah-olah dia tiba-tiba menjadi pendosa selamanya, dikenai kutukan yang tak terhitung jumlahnya, benar-benar dipermalukan dan terkenal buruk untuk selama-lamanya. Namun Guki masih enggan menyerah, dan dengan marah berkata, keji. Beraninya kau membuat gambar palsu dan mencemarkan reputasiku. Sebuah ilusi. Kalau begitu kita harus bertanya kepada semua orang di sini, siapa yang memiliki kemampuan itu. Lin Chen mencibir, lalu mengepalkan tangannya memberi hormat kepada Yuan Cheng dan berkata, melapor kepada senior. Hari itu, saya sedang berlatih ketika kebetulan menemukan masalah ini. Saya melihat wanita muda ini berada di bawah pengaruh sihir, hampir diperkosa, dan karena kasihan, saya tidak bisa tidak membantu. Saya tidak tahu bahwa Guki, mengetahui perbuatannya telah terungkap, berniat membunuh saya untuk membungkam saya, dan menggunakan api beracun untuk menyergap saya. Untungnya, saya diberkati dengan keberuntungan dan lolos dengan selamat. Saya harap senior dapat menegakkan keadilan untuk saya dan untuk wanita muda yang tidak bersalah ini. Api beracun. Ekspresi Yuan Cheng berubah karena terkejut. Matanya yang tajam menyapu murid itu, dan dia meraung marah, murid jahat. Aku menganugerahimu api suci roh beku untuk perlindungan, namun kau tidak menggunakannya untuk kebaikan, melainkan menggunakannya untuk merencanakan kejahatan terhadap orang lain. Kau benar-benar telah mempermalukan gurumu dan sekte kabut. Apa hukumanmu? Api suci yang beku. Astaga, ini adalah api suci yang dikendalikan oleh tetua Yuan Cheng. Kekuatannya tak terbatas, bahkan seorang ahli alam inti emas pun tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup jika terkikis oleh api ini. Sungguh menjijikkan. Apa yang dilakukan Guci benar-benar menjijikkan. Dulu aku sangat mengaguminya, aku begitu buta. Seluruh penonton gempar, menunjuk dan berbisik, bahkan melontarkan hinaan kepada Guci. Guci tampaknya langsung menjadi musuh publik nomor 1, wajahnya pucat pasi, benar-benar dipermalukan. Guru, tolong tenangkan amarahmu. Tidakkah kau tahu karakterku? Aku selalu menjaga adik Qin Yao dengan baik di sekte ini. Bagaimana mungkin aku melakukan sesuatu yang membahayakannya? Guki berbicara dengan fasih dan cepat membela diri, memohon agar dinyatakan tidak bersalah. Dia berteriak dengan marah, ini semua kesalahan bocah ini. Dia menggunakan jarum sihir padaku untuk membalas dendam dan menyesatkanku. Untungnya, aku akhirnya menyadari apa yang terjadi dan tidak tertipu oleh tipu dayanya. Tapi aku bukan tandingan dia, jadi aku harus menggunakan api suci roh beku yang diberikan guru kepadaku untuk melarikan diri. Tolong, guru, selidiki secara menyeluruh. Kau benar-benar pandai memutarbalikkan kebenaran. Kalau begitu, izinkan aku bertanya, kita tidak punya hubungan keluarga, kita tidak menyimpan dendam satu sama lain, jadi mengapa aku ingin membalas dendam padamu? Lin Chen tersenyum dingin. Aku, Guki merasa kesulitan untuk membantah sejenak. Keadilan bersemayam di hati rakyat. Entah itu benar atau salah, saya yakin setiap orang di sini akan memiliki penilaiannya sendiri. Kata Lin Chen dengan suara berat. Dia tidak hanya ingin mengalahkan Guki, tetapi juga ingin menghancurkan reputasi Guki. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Marah dan merasa terhina, mata Guki memerah, dan dia meraung dengan ekspresi penuh amarah, dasar bajingan hina. Aku akan membunuhmu. Tiba-tiba, seperti seekor citah, Guki menerjang ke arah Lin Chen dengan niat membunuh dan amarah yang membara. Disayangkan. Sebelum Guki berhasil, sebuah kekuatan tak terlihat menerjang ke arahnya. Puff. Guki ketakutan, batuk darah, terbalik dan terlempar ke belakang, tulang-tulangnya hampir hancur. Murid jahat, bahkan sekarang pun, kau masih tidak menunjukkan penyesalan. Bagaimana mungkin kau menyelamatkan muka gurumu? Yuan Cheng sangat marah. Awalnya dia menghargai Guki, tetapi dia tidak menyadari bahwa hal memalukan seperti itu telah terjadi dan mencoreng nama baik sekte. Guru, ampuni aku. Guki berlutut di tanah, gemetar, dan memohon belas kasihan, aku hanya mencintai adik perempuan Qin Yao. Aku berada di bawah pengaruh sihir dan pikiranku dipenuhi dengan pikiran jahat, itulah sebabnya aku melakukan hal memalukan ini tanpa sengaja. Jadi kau masih tahu rasa malu? Yuan Cheng meraung marah, kau tidak perlu memohon ampun sekarang. Aku tidak tahan kehilangan muka seperti ini. Jika kau menyesal, telan saja semua emas murni ini untukku, tidak satu pun akan tersisa. Aku, wajah Guki memucat saat ia menatap tumpukan emas murni di depannya. Apa bedanya ini dengan membunuhnya secara langsung?